Bab 1151. Setelah dia memasuki tahap ketiga, Master Seed, Tang Wulin sudah bisa mengendalikan kekuatan rohaninya semudah lengan memerintahkan jari. Dia juga mampu melihat makhluk yang sangat kecil dengan matanya. Kekuatan spiritual menyembur keluar dari mata iblis ungunya, tampaknya menyelimuti semua logam, memberikan permukaan kilau samar. Ketika dioleh Purple Demon Eyes, Metal Water Harmonizer segera mengeluarkan desas-desus. Seketika, ada kilau cahaya emas dan kebiruan yang mewarnai seluruh ruang tempat. Tang Wulin mengangkat kedua tangannya, dan kedua palu perak berat yang ditempa jiwa muncul di genggamannya. Sepasang palu tempa ini bukan yang terbaik dari segi materialnya. Itu hanya terbuat dari heavy silver, salah satu logam langka yang paling umum. Namun, palu perak berat ini telah bersamanya sejak dia mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam penempaannya. Mereka juga telah mengalami pengorbanan darah dan terhubung dengan roh dan garis keturunannya. Dia telah menempa mereka selangkah demi selangkah sampai mereka mencapai peringkat mereka saat ini. Itu adalah sepasang palu tempa yang paling cocok dengan Tang Wulin. Permukaan palu memancarkan cahaya lembut. The Silver berat tampaknya telah hidup. Tang Wulin bahkan tidak mengalsinasi Metal Water Harmonizer sama sekali. Sepasang palu heavy silver jatuh dengan berani seperti meteor mengejar bulan. Dang, dang, palu perak parah menabrak Metal Water Harmonizer. Itu segera membuat cahaya biru emas Harmonizer bersinar lebih terang. Untuk sesaat, lampu emas dan biru menyala di mana-mana. Itu membuat orang-orang di dalam ruangan merasa seolah-olah mereka dalam keadaan pingsan. Palu perak berat di tangan Tang Wulin juga menyala segera setelah mereka mengenai Harmonizer. Cahaya perak cemerlang itu menyilaukan dan memberi perasaan dominasi langit. Dalam hal sifat logam, Heavy Silver dan Metal Water Harmonizer tidak berada pada level yang sama. Mereka sangat berjauhan. Namun, palu Heavy Silver di tangan Tang Wulin sudah menjadi Soul Forget. Mereka memiliki dominasi penuh atas Metal Water Harmonizer. Palu jatuh secara ritmis. Itu cerdik. Dengan bimbingan kekuatan spiritual Tang Wulin, kilau biru emas Metal Water Harmonizer langsung melambat sedikit di bawah kilau cahaya perak. Belok, teriak Tang Wulin. Segera, bahkan Zhen Hua dan Mu Chen merasakan semangat mereka bergetar. Seolah-olah darah mereka mulai bergejolak dengan intens di dalam tubuh mereka. Mereka berdua makhluk dengan core jiwa. Kekuatan jiwa di sekitar inti jiwanya mengalir deras dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Itu membuat permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya kekuatan jiwanya. Apa kemampuan ini? Zhen Hua dan Mu Chen terperangah. Mereka telah melihat bagian yang adil dari misteri dunia. Namun, mereka belum pernah bertemu seseorang yang dapat mempengaruhi kekuatan jiwa orang lain melalui suaranya. Meskipun mereka tidak melindungi diri mereka sendiri, Zhen Hua masih memiliki basis budidaya judul Douluo sedangkan Mu Chen hanya selangkah lagi dari menjadi judul Douluo. Tang Wulin lebih rendah dari mereka dalam hal kekuatan jiwa, tetapi ia masih dapat mempengaruhi mereka dengan kata sederhana. Hanya kekuatan mengerikan macam apa ini? Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan singkat, tetapi tidak ada keraguan bahwa laju pertumbuhan Tang Wulin telah melebihi harapan mereka. Sesuatu yang aneh kemudian terjadi. Cahaya biru emas Metal Water Harmonizer mulai berputar-putar seperti pusaran ketika Tang Wulin berteriak. Pada awalnya, kedua warna itu tidak tersebar secara merata, tetapi tidak lama kemudian, lintasan mereka perlahan-lahan menyatu dan kedua warna bergabung, didistribusikan secara merata. Ini bukan buah dari keterampilan tempat Tang Wulin. Tang Wulin telah menggunakan bakat alami yang unik baginya, Dragon Might. Intimidasi Dragon Might-nya memiliki kekuatan spiritual yang hebat untuk memulai. Kemudian, ketika Tang Wulin mencapai basis kultivasi di mana ia memperoleh avatar jiwa bela dirinya dan kekuatan spiritualnya berkembang ke domain roh, bakat alami Raja Naga Emas mulai bangkit juga. Dua kemampuan alami yang luar biasa dari Dragon Might dan Dragon Air telah sangat memperkuat basis budidaya Tang Wulin. Pada saat yang sama, keduanya juga bisa diterapkan pada gaya bertarungnya. Tang Wulin mengangkat palu perak berat dan senyum tipis muncul di wajahnya. Palu-palunya jatuh lagi, tetapi tampaknya melakukannya dengan sangat lambat. Ketika sepasang palu heavy silver menghantam Metal Water Harmonizer lagi, serangkaian suara dentang yang lantang terdengar juga. Itu adalah suara lapisan demi lapisan logam yang saling menyerang. Bahkan dengan stack hammers, tidak mungkin menghasilkan banyak serangan. Zhen Hua melihatnya. Pada saat itu, pergelangan tangan Tang Wulin menggeliat dan menyelesaikan struk 3 kali lipat.
Dengan tambahan stack hammers, itu adalah 9 pukulan, dan dengan sepasang palu, itu berjumlah 18 pukulan. Triple stroke bukanlah teknik yang ampuh, karena beberapa pandai besi Soul Refine peringkat bisa melakukannya juga. Namun, melakukan stroke 3 kali pada Metal Water Harmonizer tidak biasa. Sebagai permulaan, pandai besi harus sangat percaya diri, dan mereka harus memiliki pemahaman lengkap tentang sifat unik logam. Bahkan dengan kehebatan penempaan Mu Chen, dia tidak akan hanya menempa harmonizer Metal Water dengan keterampilan seperti itu, apalagi ketika ada palu stack. Mu Chen membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi saat itu, seberkas cahaya cemerlang tiba-tiba meledak. Lampu keemasan dan biru tampaknya telah bergabung menjadi satu dalam sekejap, membentuk kolom cahaya keemasan kebiruan yang melesat ke langit. Ruang tempat itu cukup besar. Yang mengejutkan mereka, sinar cahaya ini telah naik setinggi 1 kaki. Cahaya biru emas sangat cemerlang dan bertabur energi. Sepertinya itu ingin mengisi seluruh dunia. Kelas 1000 dimurnikan, ribuan disempurnakan dengan semangat. Mu Chen menatap adegan ini dengan mulut ternganga. Dia mendorong Zhen Hua di sampingnya. Seolah-olah dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda yakin baik-baik saja? Petik 2. Ketika grade 1000 Refined selesai, semakin tinggi kolom cahaya naik, semakin tinggi kualitas produk 1000 Refined. Cahaya sepanjang 1 kaki bisa memenuhi syarat hasilnya sebagai grade 1000 Refined, dan kualitas yang bagus pada saat itu. Logam biasa bisa mengeluarkan cahaya sepanjang 5 kaki, dan itu maksimum. Tanpa ragu, kualitas Metal Water Harmonizer itu sendiri sudah cukup baik. Namun, Mu Chen dan Zhen Hua cukup mengetahui tentang kesulitan memalsukannya. Itu bukan prestasi yang mudah untuk menyelesaikan grade 1000 disempurnakan pada logam ini, yang penuh energi dan bahkan dapat digambarkan sebagai sulit diatur, apalagi membuat cahaya naik 1 kaki. Ekspresi Zhen Hua menjadi sangat aneh. Dia menatap Mu Chen, lalu dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia masih bisa menahan ini. Sebagai pengrajin surgawi, memang benar bahwa dia bisa mencapai prestasi besar membuat cahaya Metal Water Harmonizer naik 1 kaki, tapi dia juga menyimpan rahasia. Kebenaran tersembunyi adalah bahwa jika dia ingin membuat cahaya naik 1 kaki, persiapan yang harus dia buat dan waktu yang harus dia habiskan untuk menempa itu setidaknya 2 kali lipat apa yang telah dilakukan Tang Wulin. Dengan kata lain, dalam hal 1000 Refining the Metal Water Harmonizer, meskipun dia adalah pengrajin surgawi, Tang Wulin lebih baik. Namun, Mu Chen tidak menyadari pikiran yang melewati hati Zhen Hua. Dia tampak marah. Memang benar dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Wajar baginya untuk merasa jijik. Zhen Hua menatap Tang Wulin dengan mata yang tidak berkedip. Tentu saja, alasan dia memilih Metal Water Harmonizer adalah untuk membantu Tang Wulin, tetapi itu bukan seolah-olah dia tidak punya niat untuk memeriksanya. Dia juga ingin melihat level apa penempaan Tang Wulin saat ini. Ini sangat penting untuk jalur apa yang akan memungkinkan penempaan Tang Wulin untuk melangkah di masa depan dan bagaimana ia akan mencapai peringkat sebagai pengrajin surgawi. Namun, dia tidak pernah menyangka Tang Wulin akan memberinya kejutan yang begitu cepat. Tanpa ragu, alasan dia bisa menyelesaikan 1000 Refinement adalah karena teriakan nyaringnya. Melalui teriakan itu dan di bawah bimbingan kekuatan spiritualnya, itu telah membuat Metal Water Harmonizer mencapai keseimbangan halus dalam sekejap. Energi internalnya menjadi berirama. Setelah Tang Wulin menguasai ritme itu, 1000 Refinement selesai. Apakah itu penciptaan ritme atau membimbing Metal Water Harmonizer dan memanfaatkan momen yang tepat untuk menyelesaikan 1000 Refinement, dia telah mengeksekusi mereka dengan cara yang hampir sempurna. Cahaya redup muncul di wajah Tang Wulin. Dia bergerak cepat dan melompat tiba-tiba. Sepasang Heavy Silver Hammers menabrak lampu yang mati. Cahaya kebiruan, keemasan hancur di bawah Soul Forget Heavy Silver Palu, membentuk lingkaran cahaya yang menyebar keluar. Raungan naga yang dalam juga datang dari mulut Tang Wulin. Raungan naga itu sedikit dalam dan tak berujung. Lingkaran cahaya biru emas yang tersebar tampaknya dipandu. Mereka secara ritmik mengelilingi Metal Water Harmonizer, mewarnainya dengan warna mereka. Dia memantapkan dan menstabilkan keadaan logam. Zhen Hua sedikit mengangkat alisnya. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan pemuda ini? Sepasang logam perak berat Tang Wulin turun seperti tetesan hujan yang berhamburan di daun pisang. Raungan naga itu masih keluar dari mulutnya. Raungan naga itu tak henti-hentinya. Itu mempertahankan rentang nada tertentu dari awal hingga akhir.
Saat deru berlanjut, cahaya kebiruan, keemasan yang dilepaskan oleh Metal Water Harmonizer's Forging bertahan lama, mengelilingi logam, sebelum menyebar. Mengizinkan cahaya spiritual untuk kembali dan menempa adalah metode yang diajarkan Zhen Hua kepada Tang Wulin. Dengan ini, ia bisa mempertahankan kecerdasan logam sampai batas yang paling besar. Namun, terus menempa dalam kondisi seperti itu sangat sulit. Zhen Hua sebelumnya mengatakan kepadanya untuk tidak hanya mencoba ini jika dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Bahkan jika dia melakukannya, dia masih harus berhati-hati. Ini karena setiap upaya menempa seperti ini akan menghabiskan banyak energi spiritual. Jika dia tidak hati-hati, itu mungkin mempengaruhi laut jiwanya. Bab 1152. Secara alami, Tang Wulin tidak perlu khawatir tentang masalah itu untuk saat ini. Kekuatan spiritual domain rohnya cukup memadai untuk mendukungnya melalui segala jenis penempaan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan cahaya terang melintas di matanya. Palu perak pekatnya bergerak cepat dan raungan naga dari mulutnya terangkat. Kali ini, dia tidak menggunakan Dragon Might. Sebaliknya, itu adalah kombinasi dari Golden Dragon Roar dan Dragon Might. Dia menggabungkan dua kekuatan dan memasukkannya ke dalam penempaannya. Dengan kekuatan Dragon Might dan Golden Dragon Roar diarahkan pada elemen logam, dia mampu mengendalikannya sehingga mengalir sesuai dengan keinginannya dan dia menanamkan Dragon Might ke dalamnya untuk menyelesaikan penggabungan mereka. Dia tidak akan memberikan Metal Water Harmonizer ini kepada siapapun. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk menempa armor perang 3 kata menjadi bentuk utamanya. Bagaimana dia bisa melepaskan kemampuan penempaannya sampai batas terbesar ketika dia menempa logam? Apa yang Tang Wulin ingin lakukan sekarang adalah untuk menyelesaikan penempaan jiwa pada Metal Water Harmonizer ini terlepas dari biaya. Penempaan jiwa harus dekat dengan sempurna juga. Ledakan. 10 menit kemudian, ketika palu Tang Wulin jatuh bersamaan dan menghantam permukaan Metal Water Harmonizer, cahaya keemasan kebiru-biruan tiba-tiba membeku. Tak lama kemudian, pusaran biru emas muncul dari udara tipis di sekitar logam. Dengan cepat menyerap berbagai elemen langit dan bumi di udara. Penempaan jiwa sukses. 1000 dimurnikan dengan semangat, penciptaan roh penempaan. Sumber kehidupan yang padat di dalamnya membuat semua orang merasa seolah-olah mereka berada di hutan. Sukacita dan kegembiraan yang meledak dari Metal Water Harmonizer telah mempengaruhi setiap logam lainnya di ruang tempat. Beberapa logam bermutu tinggi bahkan sedikit berdengung sebagai respons. Seolah-olah mereka mengucapkan selamat dan membayar upeti. Penciptaan logam adalah keajaiban Spirit Forging. Semakin tinggi tingkat logam, semakin besar kesulitan untuk menjadi Spirit Forget. Pusaran emas kebiru-biruan itu berdesir hebat. Tang Wulin mundur selangkah dan mencoba mengatur napas. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi cerah kembali. Dia tiba-tiba memukul dadanya dengan palu heavy silver kanannya, mengeluarkan bunyi gedebuk yang kacau. Ada suara detak jantung yang intens. Tang Wulin membuka mulutnya dan menembakkan setitik panah darah yang mendarat langsung di tengah pusaran. Pengorbanan darah. Ini adalah kurban darah kedua Tang Wulin dalam hidup ini. Pengorbanan darah pertamanya dilakukan pada sepasang palu perak berat di tangannya. Pengorbanan darah keduanya diberikan kepada Metal Water Harmonizer. Dibandingkan dengan pengorbanan darah pertamanya saat itu, intensitas efek kali ini tidak dapat dipahami secara logis. Pada titik ini, Tang Wulin telah menembus segel ke-11 Golden Dragon King yang ke-11. Darahnya bukan lagi manusia, dia bahkan bisa dianggap sebagai setengah klan naga sekarang. Seteguk darah Raja Naga Emas itu mengandung sumber kehidupan paling murni dari seorang raja. Kepadatan kekuatan hidup dan kemurnian garis keturunan Raja Naga Emas tidak tertandingi. Karenanya, ketika seteguk darah segar ini jatuh ke permukaan logam, seluruh Metal Water Harmonizer langsung mengeluarkan dengungan keras. Tak lama setelah itu, dengungan berubah menjadi raungan naga. Lingkaran emas kebiru-biruan itu langsung berubah menjadi naga di udara. Itu mengitari Metal Water Harmonizer dan mulai berputar-putar dengan gembira. Dengan pengorbanan darah ini, dia telah sangat meningkatkan nilai dari Metal Water Harmonizer. Siluet naga emas kebiru-biruan masuk dan keluar dari Metal Water Harmonizer. Itu terus memperbarui dan memurnikan kehidupan yang baru diciptakan. Tang Wulin sedikit pucat. Darah yang dia keluarkan tadi bukanlah darah biasa. Darah itu mengandung esensinya. Dia telah menempatkan banyak di garis sehingga penempaan Metal Water Harmonizer dapat mencapai kesempurnaan. Zhen Hua sedikit mengangkat alisnya. Pria yang baik,
dia yang menentukan. Juga, dia sangat percaya diri. Petik 1. Esensi Master Jiwa adalah yang paling penting. Semakin kuat basis kultivasi Master Jiwa, semakin berharga esensinya. Ini karena itu mengandung banyak energinya. Jika dia memuntahkan darah yang mengandung esensinya, dia mungkin tidak sepenuhnya pulih dari itu selama beberapa bulan. Bahkan mungkin mengakibatkan melemahnya basis kultivasinya. Tampak jelas dari tindakan Tang Wulin bahwa ia menganggap Metal Water Harmonizer ini sangat dihargai. Juga, setelah dia menyelesaikan pengorbanan darah, bahkan jika Soul Refinement-nya pada akhirnya tidak berhasil, Metal Water Harmonizer ini tidak dapat diberikan kepada orang lain. Pengorbanan darah sudah dilakukan, dan dia telah meletakkan tandanya. Logam itu hanya bisa menjadi miliknya. Pria ini benar-benar pelit. Namun, ini juga menunjukkan keyakinan mutlak Tang Wulin dalam menempa. Dia yakin bahwa dia akan menyelesaikan Soul Refinement. Kalau tidak, kurban darah akan sia-sia. Inti jiwa dan inti naga dalam dirinya berdenyut dengan ritme yang sama. Itu diam-diam merasakan keintiman dari perpaduan Metal Water Harmonizer dan garis keturunannya. Garis keturunan Golden Dragon King begitu mendominasi sehingga sepenuhnya menyatu dengan Metal Water Harmonizer dalam sekejap mata. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia bisa merasakan bahwa selama proses pengorbanan darah, pengotor akhir dalam Metal Water Harmonizer benar-benar dihilangkan. Juga, itu sudah memulai hubungan yang menarik dengan kekuatan rohaninya. Tang Wulin dapat mengendalikan berbagai energi asal dan elemen langit dan bumi di udara melalui basis kultivasi spiritual domain rohnya. Tetapi ia tidak dapat secara langsung mengontrol struktur internal benda padat dengan kekuatan spiritualnya kecuali jika ia meluncurkan serangan spiritual. Namun, setelah pengorbanan darah, dia sudah bisa mengendalikan Metal Water Harmonizer ini dengan kekuatan spiritualnya melalui hubungan antara itu dan garis keturunannya. Meskipun dia membayar harga yang besar dengan melakukan pengorbanan darah, dia juga meletakkan dasar yang kuat untuk Soul Refinement yang akan datang. Raungan naga nyaring datang dari mulut Tang Wulin. Sisik emas tiba-tiba muncul dari bawah kulitnya. Dia tumbuh tinggi, sementara sepasang palu perak berat di tangannya diresapi dengan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan berubah menjadi emas. Dia tidak lagi tampak manusia, tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya. Dragon Might meledak keluar dari tubuhnya. Bahkan Mu Chen dan Zhen Hua tidak bisa membantu tetapi menunjukkan perubahan ekspresi mereka. Secara naluri mereka mundur beberapa langkah. Kemudian, mereka melihat bahwa Tang Wulin telah melanjutkan penempaannya. Sejak kapan pemuda ini begitu kuat? Mengapa aku merasa bahwa aku akan segera tidak cocok untuknya? Mu Chen memproyeksikan suaranya kepada Zhen Hua dengan kaget. Zhen Hua menjawab dengan tajam, kamu sudah bukan tandingannya. Jika akal sehatku benar, basis budidayanya sudah berada di peringkat Soul Saint 7 cincin. Dengan penambahan kekuatan garis keturunannya, kamu tidak akan memiliki kesempatan dalam perkelahian solo dengannya. Tentu saja, dia masih jauh dari pangkat saya. Petik 2. Jangan beri aku omong kosong itu. Jika kamu begitu hebat, cobalah bertarung tanpa baju perang 4 kata. Aku tidak percaya bahwa kamu bisa mengalahkannya tanpa baju zirahmu. Jika kamu begitu hebat, kamu seharusnya tidak menggunakan mesya surgawi kamu juga. Jika itu 1 lawan 1, dan dia juga tidak mengenakan armor tempurnya, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkannya? Mu Chen menghukumnya tanpa ampun. Zhen Hua mendengus. Aku adalah presiden asosiasi pandai besi. Tugas kasar seperti berkelahi dilakukan oleh orang barbar. Aku tidak akan mengotori tanganku dengan hal-hal seperti itu. Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Mungkinkah bahkan Zhen Hua yang di peringkat judul Douluo tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Tang Wulin dalam keadaan yang adil? Apakah pemuda ini sudah begitu kuat? Dia harus melihat Tang Wulin dengan mata berbeda sekarang. Tidak heran dia berani kembali pada saat ini. Dia sudah memiliki beberapa rahasia tersembunyi sendiri. Keduanya tidak berbicara lagi. Mereka menatap penempaan Tang Wulin dengan mata yang tak berkedip. Dari cara dia memalsukan, mereka bisa mengatakan bahwa meskipun Tang Wulin sudah berada di pintu Saint Craftsman peringkat 8, dia masih jauh dari menjadi Saint pengrajin peringkat 8 sejati, tetapi dia mendukung penempaannya dengan metode yang tidak tersedia untuk pengrajin Saint biasa. Setiap kali sepasang palu heavy silver menghantam, auman naga yang memekakkan telinga terdengar. Untungnya, mereka berada di dalam bengkel penempaan Zhen Hua. Jika mereka berada di tempat lain,
tingkat kebisingan pasti sudah menarik banyak orang. Saat raungan naga berlanjut, sepertinya seekor naga emas dimasukkan ke dalam Metal Water Harmonizer dengan setiap serangan dari palunya. Cahaya kebiruan, keemasan yang dilepaskan oleh Metal Water Harmonizer menjadi lebih transparan. Bab 1153. Sudut bibir Zhen Hua bergerak-gerak. Dia berkata kepada Mu Chen, apakah ini bagaimana kamu mengajar muridmu? Penempaan adalah seni. Bagaimana kamu bisa melakukannya dengan cara yang kasar? Mu Chen tersenyum. Kamu tidak punya pilihan selain mengakui bahwa meskipun metodenya kasar mereka sangat efektif. Dia bergantung pada superioritasnya untuk menebus kurangnya keterampilan dan pengalaman. Ini hanya menunjukkan bahwa muridku yang berharga sangat cerdas. Kurban darahnya sebelumnya dimaksudkan sebagai persiapan untuk penempaan nanti. Petik 2. Mu Chen benar. Ketika Tang Wulin memulai pengorbanan darah, dia sudah selesai mempersiapkan penempaan yang ditindaklanjuti. Efek terbesar dari pengorbanan darah justru digunakan olehnya untuk mempersiapkan kesempatan bagi dirinya sendiri dalam membangun perpaduan sempurna antara kekuatan garis keturunannya dan Metal Water Harmonizer. Jenis peluang ini adalah yang paling penting baginya. Tang Wulin belum menjadi Saint Craftsman peringkat 8 tetapi produk-produk palsu yang diproduksi melalui metode ini khususnya akan melebihi dari Saint Craftsman peringkat 8 biasa. Dengan kata-kata sederhana, dia akan memalsukan Metal Water Harmonizer sebagai bagian dari dirinya. Produk yang dipalsukan akan membentuk perpaduan yang sempurna dengan Golden Dragon King Bloodline dan dengan demikian menghasilkan beberapa karakteristik Golden Dragon King Bloodline. Ketika Tang Wulin memberikan kecerdasan untuk itu, dia telah menyerahkan sebagian dirinya pada logam. Dengan cara ini potongan logam akan melengkapi dirinya sendiri. Tentu saja, hanya dia yang diizinkan menggunakannya sebagai hasilnya. Tang Wulin memiliki ide ini sejak dia pertama kali melihat potongan Metal Water Harmonizer. Saat ini, ia hanya membawanya keluar dari pikirannya menjadi ada. Dari badai hebat di awal hingga ketukan lembut bertahap, Tang Wulin sudah benar-benar tenggelam dalam pertukaran antara dirinya dan Metal Water Harmonizer setelah perpaduan aura Raja Naga Emasnya. Metal Water Harmonizer seperti bayi baru lahir yang sangat aktif. Itu terus tumbuh dari bayi menjadi balita, kemudian selangkah demi selangkah tumbuh menjadi anak muda setelah penempaan dan pemasukan energi Tang Wulin. Pada saat terakhir, Tang Wulin bahkan merasa seperti menjadi satu dengan Metal Water Harmonizer. Perpaduan garis keturunan tidak membuat perbedaan di antara mereka. Sisik-sisik di permukaan tubuhnya berangsur-angsur berubah. Bintik-bintik cahaya muncul di setiap sendi tubuhnya. Tubuh Tang Wulin berangsur-angsur berkembang menjadi lebih besar dan lebih tinggi sementara baju besi pertempuran Dragon Moon muncul menutupi seluruh tubuhnya. Auranya naik sekali lagi. Zhen Hua dan Mu Chen terus-menerus menarik napas dalam-dalam saat mereka menyaksikan fluktuasi aura seperti binatang. Bocah itu sudah tumbuh lebih kuat dari yang mereka duga. Akhirnya, sepasang palu emas berat yang memukau menghantam jiwa untuk yang terakhir kalinya. Sorakan gembira terdengar di telinga semua orang. Yang mengejutkan semua orang, Metal Water Harmonizer mengayunkan tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi naga emas kecil yang melompat ke udara. Itu menerkam langsung ke wajah Tang Wulin sebelum masuk ke baju perangnya. Armor perang Tang Wulin bersinar terang sekaligus. Lapisan gloss seperti enamel tembus langsung ditambahkan ke pola naga yang awalnya menutupi permukaan Dragon Moon-nya. Pola naga bahkan tampak sejelas seolah-olah telah hidup. Armor perang telah mulai menghasilkan gelombang aneh menggeliat perasaan ringan. Tidak ada kehadiran aura agung atau efek bayangan cahaya, tetapi baik Zhen Hua dan Mu Chen menyadari bahwa Tang Wulin telah berhasil. Dia telah menyelesaikan penempaan jiwanya. Ketika Tang Wulin sebelumnya menyelesaikan proses penempaan jiwa, Metal Water Harmonizer telah mencapai tingkat empati timbal balik. Ini memungkinkan logam untuk menyatu ke dalam tubuhnya dan baju tempurnya untuk melakukan apa yang paling dia butuhkan. Meskipun Tang Wulin belum mulai menempa armor pertempuran 3 kata sekarang, Metal Water Harmonizer sudah mulai meningkatkan armor pertempuran 2 kata sehingga di masa depan ia dapat meningkatkan dirinya lebih baik ke arah armor pertempuran 3 kata. Bisakah kamu melakukan penyempurnaan sedemikian rupa? Mu Chen menyenggol Zhen Hua dengan cara memprovokasi. Zhen Hua dengan dingin mengejek. Aku juga bisa melakukan pengorbanan darah, hanya saja itu tidak perlu. Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Baiklah, tidak ada alasan bagimu untuk tidak mengakui kekuranganmu lagi. Aku cukup mengerti kamu, kan?
Setidaknya aku tidak berpikir kamu mampu melakukannya ketika kamu masih peringkat ke-8 Santo Pengrajin. Saya sudah mengatakan sejak sebelumnya bahwa untuk menjadi pengrajin Sein yang paling kuat kita tidak hanya perlu menjadi kuat dalam keterampilan menempa tetapi juga dalam basis kultivasi seseorang. Anda tidak dilengkapi dengan keunggulan Tang Wulin dalam kemampuannya, jadi Anda harus menunggu murid saya untuk melampaui tuan pamannya. Hahaha. Petik 2. Zhen Hua berbicara dengan marah. Untuk apa kau menyanjung dirimu sendiri? Metal Water Harmonizer diberikan olehku. Apa yang sudah kau berikan padanya? Jika kau bahkan tidak memenuhi syarat sebagai guru, kupikir Wulin perlu dipindahkan ke divisi kita. Apakah kamu kehilangan kesabaran karena malu? Mu Chen terkikik. Aku tidak akan pernah menghalangimu. Buat dia secara resmi mengakui kamu sebagai gurunya sebagai imbalan jika kamu bisa. Bagaimanapun aku percaya pada Wulin, dia adalah murid yang menghormati gurunya. Ini hanya keberuntunganmu. Aku terlalu malas untuk mengganggumu. Ayo pergi dan tinggalkan dia sendiri untuk memahami pengalamannya di sini. Zhen Hua berjalan keluar dari ruangan setelah mengatakan itu. Mu Chen melirik Tang Wulin yang berdiri di depan meja tempa dengan mata terpejam. Wajahnya menunjukkan senyum tulus sebelum dia menyusul Mu Chen. Tang Wulin menutup matanya dan tidak menyadari dunia luar. Dia benar-benar tenggelam dalam perasaan transformasi setelah Metal Water Harmonizer menyatu ke dalam baju tempur Dragon Moon-nya. Itu pantas reputasinya sebagai logam paling langka di dunia. Setelah Tang Wulin menyelesaikan proses penempaan jiwa, dia bahkan tidak bisa menggunakan kata katalis untuk menggambarkannya. Saat ini, armor pertempuran Dragon Moon-nya terus berubah dan terangkat seperti Gold Song-nya ketika mulai naik saat itu. Tingkat keharmonisan penempaannya sudah sangat tinggi, tetapi beberapa titik tidak selaras pada baju perangnya menyempurnakan diri mereka di bawah pengaruh halus dari Metal Water Harmonizer. Terutama setelah begitu banyak pertempuran besar, titik-titik yang rusak pada baju perangnya tanpa suara generasi setelah infus. Seolah-olah baju perang yang menutupi seluruh tubuhnya telah melunak atau dapat dikatakan bahwa itu telah menjadi prototipe yang lebih baik menunggu kedatangan evolusi berikutnya. Tang Wulin kehilangan hitungan waktu ketika armor perang di tubuhnya berhenti berubah, tetapi armor pertempuran Dragon Moon yang menutupi tubuhnya telah kehilangan kilau aslinya dan bahkan sisiknya kurang menonjol. Tang Wulin membuka matanya. Dia tidak terkejut tetapi gembira atas transformasi dalam baju perangnya. Dia tahu bahwa baju perangnya sekarang siap untuk maju ke arah baju perang pertempuran 3 kata. Tentu saja, sekarang karena itu dalam bentuk prototipe dia tidak mungkin menggunakan baju perang untuk pertempuran sebelum menyelesaikan baju perang pertempuran 3 kata. Karena ini adalah masalahnya, dia mungkin juga menyelesaikannya sekaligus. Perkembangan perangkat jiwa meskipun mengakibatkan kesulitan besar bagi kemampuan satu-satunya orang untuk mempengaruhi seluruh pertempuran, tetapi kekuatan seseorang masih menjadi fondasi bagi yang lainnya. Setelah semua orang di puncak di benua seperti Master Mesya Surgawi, Master Armor pertempuran 4 kata tetap kritis dan signifikan terlepas dari perkembangan perangkat jiwa. Seperti halnya kasus Atlas Douluo saat itu. Jika bukan demi Tang Wulin dan yang lainnya, tidak ada yang bisa menghentikan kakek tua itu jika dia bersikeras pergi. Meskipun amunisi jiwa tetap peringkat 12, dia tidak akan pernah jatuh di sana selama dia tidak berdiri tepat di tengah ledakan. Karena kesempatan telah tiba, dia harus mengambilnya. Tang Wulin menekan nomor di komunikator jiwanya. Yuxue, aku akan terlibat dalam budidaya pintu tertutup di kantor pusat Asosiasi Pandai Besi untuk sementara waktu. Tolong bawa semua orang untuk membiasakan situasi di Heaven Dow City dan kota-kota sekitarnya. Lalu tunggu aku untuk keluar dari pintu tertutup budidaya. Petik 2. Long Yuxue tidak menanyakan alasan Tang Wulin untuk berkultivasi tertutup saat ini dan dia hanya menjawab dengan tenang. Tentu, Tang Wulin menyadari pentingnya Long Yuxue lebih dan lebih. Ada banyak urusan yang bisa menyelamatkan dirinya dari banyak masalah dengan kehadirannya. Yuxue, tolong undang saudara murid senior saya untuk datang ke Asosiasi Pandai Besi juga, kata Tang Wulin. Tentu, jawaban Long Yuxue tetap sesederhana sebelumnya. Tang Wulin menarik baju perangnya dan berjalan keluar dari bengkel penempaan. Dia tiba di kantor Zhen Hua. Zhen Hua dan Mu Chen sama-sama menunggunya. Setelah melihat kedatangan Tang Wulin, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum. Bagaimana rasanya? Tang Wulin mengangguk. Harmonisasi Metal Water benar-benar merupakan harta surga dan bumi yang langka. Paman Master, terima kasih atas bantuan Anda.
Zhen Hua mencibir. Tidak apa-apa bagiku untuk memberimu sesuatu, tetapi gurumu yang berwajah tebal ini telah menggertakku. Ulin, lihat, Paman Master memperlakukanmu dengan baik juga, kan? Mengapa kamu tidak beralih dan menjadi muridku? Bagaimanapun juga pada level Anda, seseorang tidak lagi mampu mengajar Anda. Anda masih perlu belajar dari seseorang yang cukup baik. Petik 2. Tang Wulin segera mengungkapkan ekspresi canggung di wajahnya. Paman Master, guru untuk sehari adalah ayah seumur hidup. Jadi, Mu Chen memandang ke arah Zhen Hua dengan ekspresi sombong. Apakah kamu mengakui kekalahanmu sekarang? Zhen Hua mencibir sekali. Oh, sayang, pasangan guru dan murid ini. Ulin, saya sarankan kamu tinggal di sini selama beberapa waktu. Harmonisasi metal water yang dipalsukan oleh jiwa harus membawakanmu banyak pengalaman. Namun, kamu hanya mampu jiwa menempa karena kamu terpaksa ketipu daya. Meskipun, saya percaya bahwa pemahaman Anda tentang penempaan jiwa telah maju selangkah lebih maju selama proses ini. Tetap di sini selama beberapa waktu. Mu Chen dan saya akan memberi Anda beberapa petunjuk, melangkah ke peringkat ke-8 nyata dalam waktu 3 bulan paling banyak. Penilaiannya sudah sangat tinggi. Pikiran ini tidak pernah terpikir olehnya sebelum menyaksikan penempaan Tang Wulin hari ini. Namun, setelah menemukan bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin telah mencapai ranah spirit domain, Zhen Hua menyadari bahwa tidak ada kekuatan lain yang mampu menghentikan Tang Wulin dari naik ke peringkat ke-8 Saint Craftsman lagi. Namun, sebaiknya Tang Wulin melakukannya sesegera mungkin. Bab 1154. Tang Wulin tersenyum dan berkata, aku baru saja akan memberitahu Paman Master bahwa aku sedang bersiap untuk menyerang tempatmu sebentar. Harmonisasi metal water menyatu dalam armor perang 2 kataku, jadi aku bermaksud untuk menyelesaikan penempaan untuk kata 3 kataku, prototipe armor pertempuran di periode ini. Mata Zhen Hua tampak sedikit bersemangat. Anda ingin maju ke Master Armor pertempuran 3 kata. Saya pikir sudah waktunya juga. Saya kira Anda sudah mencapai terobosan ke dunia budidaya jiwa sage, kan? Tang Wulin mengangguk. Zhen Hua dan Mu Chen menatap satu sama lain karena rasanya lebih mengejutkan mendengar pengakuan Tang Wulin secara langsung daripada yang mereka duga sebelumnya. Mu Chen tidak dapat membantu dan berkata, Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi Anda sebagai monster kecil dari Shrek. Penghakiman kami perlahan gagal mengejar ketinggalan dengan kecepatan peningkatan Anda. Zhen Hua berkata, aku berkenalan dengan beberapa pembuat mesia peringkat 9. Haruskah aku mengundang mereka untuk membantu kamu selesai membuat baju perang 3 kata? Tang Wulin hanya bisa memasuki level armor pertempuran 3 kata setelah dia menuliskan sirkuit inti dan menyelesaikan proses pembuatan akhir dari armor-armor 3 kata itu. Namun, Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu bagimu untuk menyusahkan dirimu sendiri. Teman-temanku memiliki beberapa pembuat mesia tingkat tinggi. Mereka akan membantuku menyelesaikannya. Armor perang Tang Wulin dirancang oleh Gu Yue dan seperti bagaimana dia selalu menempa baju perang rekannya, Yuanen Yehui dan yang lainnya selalu membantunya menyelesaikan proses pembuatan. Mereka adalah keseluruhan. Melalui proses ini, mereka saling membantu dan bahkan lebih baik membiasakan diri satu sama lain. Sebagai kapten, Tang Wulin memiliki kepercayaan mutlak pada teman-temannya. Dengan demikian, dia akan meninggalkan semua itu untuk diselesaikan teman-temannya. Sementara Gu Yue belum memiliki kemampuan untuk merancang peringkat yang lebih tinggi dari baju perang 4 kata saat itu, dia masih membantu dalam merancang baju perang untuk tingkat baju perang pertempuran 3 kata. Tang Wulin tidak terlalu memikirkan bagaimana ia akan maju ke jalur baju perang 4 kata di masa depan karena itu adalah masalah yang ia hanya harus mempertimbangkan ketika basis budidayanya mencapai peringkat judul Douluo. Saat ini, hanya teman-temannya yang akan membantunya membuat baju perang. Baiklah, Zhen Hua tidak memaksanya lagi. Dia sangat menyadari bahwa Tang Wulin telah menjadi terbiasa dengan pembuat mesia yang ditunjuknya, tidak hanya demi keakraban tetapi juga untuk menjaga kerahasiaan. Lagi pula, baju perang pertempuran setiap orang dilengkapi dengan karakteristik yang dimiliki oleh orang tersebut, terutama ketika baju tempur pertempuran 3 kata datang dengan domainnya juga. Situasi yang berbeda sekarang. Mu Chen berbicara dengan penuh rasa terima kasih. Persiapan yang lebih baik mempercepat kecepatan dalam melakukan pekerjaan. Ini baik bagi Anda untuk terlibat dalam budidaya pintu tertutup juga. Tang Wulin berbicara, Guru, Paman Master, saudara murid senior dari Sekte Tubuh saya akan datang sebentar lagi.
Bisakah saya minta bantuan di sini untuk membantu saya? Zhenhua berbicara, kamu bisa melakukannya selama kamu berpikir orang itu dapat dipercaya. Apakah orang itu raja kekuatan? Tang Wulin mengangguk sambil tersenyum. Zhenhua dan Mu Chen menatap mata satu sama lain dan keduanya tersenyum. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Aruheng? Ketika Aruheng tiba di asosiasi pandai besi, Tang Wulin segera membawanya ke bengkel penempaan. Kakak murid senior, saya berencana untuk melakukan budidaya pintu tertutup selama beberapa waktu untuk menyelesaikan penempaan fondasi baju tempur 3 kata saya. Saya percaya bahwa baju tempur Anda masih di peringkat 2 kata, kan? Sementara saya, aku akan membantu menyelesaikan penempaan baju tempurmu. Apa profesi sampinganmu? Aruheng menjawab, profesi sampingku adalah mekanik mecha tapi standarku hanya umum. Kamu tahu bahwa aku telah disiksa selama ini dalam kultivasi teknik rahasia bawaan sekte tubuh kita. Bagaimana aku punya waktu untuk meningkatkan profesi sampinganku? Tang Wulin merenung sejenak. Bagaimana dengan Sima Jinci? Apa profesi sampingannya? Dia pembuat mecha. Dia membuat armor perangnya sendiri tetapi dia belum menyelesaikan armor perang 3 kata. Haruskah aku mengundangnya juga? Tang Wulin memikirkannya. Kakak murid senior, apakah kamu pikir dia bisa dipercaya? Aruheng menjawab tanpa sedikit pun keraguan. Ya, pria itu adalah fanatik seni bela diri. Jika bukan karena kamu menyelamatkan hidup kita, dia akan berdebat denganmu. Mengapa aku tidak memanggilnya dan kita bertiga terlibat dalam budidaya pintu tertutup? Jika kamu bisa membantunya lengkapi 3 kata armor tempurnya, dia pasti akan meneteskan air mata syukur untukmu. Dia bisa diangkat menjadi Master Armor Pertempuran 3 kata dengan kemampuannya. Jika kita bertiga adalah Master Armor Tempur 3 kata maka kita menang, aku tidak perlu takut pada Lord Beruang itu ketika kita bertemu lagi dengannya. Tampak jelas bahwa mereka tidak memiliki basis budidaya armor pertempuran 3 kata karena mereka telah memenuhi syarat untuk memasuki tantangan jaringan pertempuran Star-Star. Seorang Ruheng dan Sima Jinci seharusnya maju ke Master Pertempuran kata 3 kata jauh sebelumnya. Bahkan Masan sudah menjadi Master Armor Pertempuran 3 kata. Itu bagus. Tolong undang saudara Sima juga. Kami akan melakukan budidaya pintu tertutup bersama untuk beberapa waktu. Situasi di benua itu masih belum jelas saat ini. Selain itu, Tang Wulin sangat mungkin telah mengekspos identitasnya di Kota Minggu, jadi itu adalah pilihan yang agak baik baginya untuk tidur selama periode waktu untuk mengangkat kecurigaan itu sendiri. Dragon Slaying Sabre Sima Jinci dan teknik rahasia tubuh Aruheng semuanya terkait dengan budidaya Tang Wulin. Dia memanfaatkan kesempatan budidaya pintu tertutup ini untuk mencoba semuanya. Bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan berubah menjadi cahaya lembut sebelum akhirnya menimbun keempat sayap putih berbulu murni itu. Altar di bawah kakinya seputih batu giok namun ruang di sekitarnya seperti kekosongan yang tak ada habisnya. Dalam kekosongan gelap itu, bintik-bintik cahaya bintang bertindak sebagai sumber penerangan. Di sisi lain, sinar yang berkumpul di sayap berbulu datang dari langit yang terang bintang. Pemilik sayap berbulu itu terbakar dengan api keemasan di tubuhnya. Kepalanya penuh dengan rambut keemasan yang longgar tergantung di belakang kepalanya. Kulitnya sejelas batu giok. Tampaknya ada sinar keemasan yang beredar di bagian dalam kulitnya. Dia tampak suci, mirip dewa. Segera setelah bintik terakhir dari sinar keemasan menyatu ke dalam tubuhnya pada akhirnya, api keemasan yang membakar tubuhnya perlahan-lahan berkurang. Suara dengungan rendah dalam terdengar dari tubuhnya. Kedengarannya menyenangkan dan manis seperti nyanyian nyaring. Berkultivasi dengan hatimu di dunia manusia. Kau yang pertama di klan kami dalam 5 abad terakhir untuk menyelesaikan baptisan kedua pada usia di bawah 30. Sangat baik, sangat baik. Suara bermartabat bergema dalam kekosongan, sebelum menghilang pada akhirnya. Sebuah pilar cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba menyala di sekitar tubuh pria itu berdiri di atas altar. Seolah-olah pilar cahaya itu disulap dari udara tipis. Itu menjerat tubuhnya dan membasuh segala yang lainnya. Siluetnya sudah menghilang tanpa jejak di saat berikutnya. Di puncak gunung di lembah gunung yang jauh. Dia diam-diam duduk bersila. Sebuah pedang diletakkan secara horizontal di atas lututnya. Dia diam-diam duduk di sana dengan tubuhnya stabil seperti batu. Dia sudah melebur sebagai satu dengan lingkungannya dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Air terjun menembus ketinggian ratusan meter ke dalam air danau jernih di bawah gunung.
Gemuruh-gemuruh yang dihasilkan dari air terjun bergema di lembah menghasilkan gema yang luar biasa. Dia perlahan membuka matanya. Sepasang matanya mencerminkan air terjun, tetapi tampaknya ada sesuatu yang lain di dalamnya. Dia pindah saat berikutnya. Aliran cahaya menyilaukan pedang memotong melintasi langit menuju kejauhan. Cahaya pedang terus membesar di udara sampai menelan pedangnya dan melahap tubuhnya. Akhirnya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Di sisi lain, dia sekali lagi muncul di puncak gunung. Dia tetap duduk bersila di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Beberapa detik kemudian, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar keras sebelum benar-benar menghilang. Ketika menatap dari kejauhan, orang akan terkejut menemukan bahwa air terjun yang semula melonjak dengan cepat seperti cara hamburan susu, pecah. Fraktur yang rapi dan lurus bisa dilihat di sana. Di sisi lain ketika itu pecah, orang bisa melihat orang lain duduk bersila di atas sepotong batu besar yang terletak di bagian bawah air terjun. Dia hanya mengenakan celana pendek ketat. Tubuhnya adil dan gemuk tapi dia masih tampak bermartabat dan hikmat saat ini. Tangannya bergerak berirama di depan tubuhnya ketika lapisan cahaya berganti-ganti antara warna putih dan ungu yang mengalir di sekitar tubuhnya. Cahaya putih tiba-tiba dimasukkan ke dalam cahaya ungu yang mengubah cahaya di sekeliling tubuhnya menjadi ungu gelap. Seseorang bahkan dapat merasakan bahwa penglihatannya akan dilahap oleh warna ungu gelap hanya dengan melihatnya dengan mata. Pada saat berikutnya, siluet gemuk yang adil membuat gerakan seolah-olah dia menggunakan tangannya untuk mendorong langit. Air dari air terjun yang sekali lagi mulai mengalir ke bawah setelah jeda sesaat menghilang dengan tiba-tiba melonjak ke dalam cahaya hitam ungu, itu langsung menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, sinar ungu gelap bergulir ke atas dan melahap seluruh air terjun. Bab 1155. Di antara penampakan ilusi sesekali, dia seperti raja malam gelap yang berkilauan dan berubah terus-menerus dalam kegelapan. Dia menikmati melonjak bebas, bola-balik melalui kekosongan. Akhirnya, dia membuat terobosan pada akhirnya. Space tidak lagi bisa membatasi dirinya. Dia telah menemukan jalan miliknya. Dia akan menjadi pelari ruang angkasa, atau bahkan penjaga ruang. Belati itu tidak lain adalah kunci yang membimbingnya di dunia ini. Jiwa bela dirinya yang sebenarnya bukanlah sepasang belati, pastinya. Dia adalah naga dari kontinum ruang waktu. Dia adalah penguasa bayangan yang tumpang tindih yang akan muncul setiap kali ruang waktu mengalami perubahan kekerasan. Namun, dia adalah yang paling kesepian di antara naga di mana dia pernah menjadi pelindung bayangan Dewa Naga. Dia seorang sattler, hanya ilusi. Dia adalah orang yang memiliki banyak sekali perubahan. Bagaimanapun, ada siluet dalam pandangannya. Itu adalah bayangan yang tak tergoyahkan yang berdiri di antara langit dan bumi. Meskipun dia sudah membuat kekosongan, dia tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia menjadi sadar, mengubah dan merasakan segala sesuatu di luar. Dia tidak melakukan gerakan pembukaan sama sekali, karena dia tidak mengungkapkan cacat sedikit pun. Dia tidak bisa mendekatinya dengan mudah karena kemampuannya untuk merobek ruang. Sepertinya dia selalu menjadi musuh bebuyutan dalam hidupnya. Sejak kejadian sebelumnya, Cloud Vortex Divine Pang-nya menjadi semakin menakutkan. Dia memiliki kemampuan untuk menggerakkan surga dan bumi. Aura yang keluar dari tubuhnya bahkan lebih mengerikan saat itu semakin gelap. Dia melebihi jauh melampaui batasnya begitu dia zonasi ke negara malaikat jatuh. Karenanya, mereka mempertahankan keadaan mereka saat ini. Tidak ada yang membuat langkah pembuka ke arah orang lain. Mereka benar-benar akrab satu sama lain sehingga keduanya takut mengungkapkan kelemahan mereka kepada orang lain. Bibirnya tersenyum tipis. Dia benar-benar menjadi kuat setelah mencapai cincin ketujuh. Aliran cahaya bintang, mirip dengan meteor, turun dari langit dan menerangi tubuh. Dia berdiri di sana dengan aliran cahaya bintang yang menerangi staf bintang yang panjang dan ramping di tangannya. Dia sudah terlalu lama di sini dan telah kehilangan waktu. Dia hanya menyadari bahwa dia telah membuat terobosan ke basis budidaya 7 cincin. Rasanya seperti bintang-bintang di langit adalah bagian dari tubuhnya. Di sisi lain, tubuhnya telah menjadi anak favorit dari cahaya bintang. Dia tidak tahu dari mana asal 7 cincin jiwa di tubuhnya. Pada saat dia membuat terobosan, dia merasakan semburan kekuatan besar yang turun dari langit dengan raungan aneh yang muncul di pikirannya. Di dunia rohaninya, makhluk dengan kepala seperti singa dan tubuh yang terbentuk dari cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu tampak seperti ilusi.
Itu menghilang secara diam-diam setelah menyatu dengan tubuhnya. Dia tidak bisa memanggilnya bahkan jika dia mau. Di kedalaman pikirannya, hanya ada gagasan samar bahwa tidur nyenyak di tubuhnya. Cahaya bintang begitu bergerak. Setiap aliran cahaya bintang tunduk pada pepatahnya. Observatorium khusus disesuaikan untuknya. Cahaya bintang yang begitu indah yang terus-menerus menyublim tubuh, roh, dan jiwanya. Dia tidak sadar ketika staf bintangnya mulai berubah. Itu tidak lagi dalam bentuk padat tetapi terkondensasi dari cahaya bintang. Bisa panjang atau pendek, itu bisa ada dalam bentuk apapun atau bahkan menjadi bagian dari tubuhnya. Dia justru seorang bintang. Ini tidak ilmiah. Aruheng duduk di tanah dengan linglung. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri, ini tidak ilmiah, ini tidak ilmiah. Lup-dup, lup-dup, lup-dup. Detak jantung yang kuat terdengar tidak jauh darinya. Aruheng menoleh ke samping dengan susah payah dan melihat Tang Wulin duduk di sampingnya. Dia memiliki ekspresi sedih ketika dia terus bergumam, ini tidak ilmiah, ini tidak ilmiah. Dia ingat dengan jelas ketika dia pertama kali mengajarkan teknik rahasia tubuh kepada Tang Wulin. Dia pernah mengatakan kepada Tang Wulin bahwa bagian tersulit dari teknik rahasia bawaan sekte tubuh adalah langkah pertama yang dikenal sebagai penempaan tubuh. Tubuh tempat terlibat merobek tubuh seseorang sepenuhnya sebelum meletakkan kembali bagian tubuh menggunakan metode terbaik. Proses ini membutuhkan ramuan yang tak terhitung jumlahnya dan kemauan yang ekstrim. Tang Wulin berkata bahwa dia akan mencobanya. Dia kemudian melanjutkan usahanya. Hari ini, 3 hari kemudian, dia memberitahu Aruheng bahwa dia telah berhasil. Sepertinya dia sudah mencapai body forging. Aruheng menolak untuk mempercayainya. Untuk meyakinkannya, Tang Wulin mulai mengolah teknik rahasia bawaan. Aruheng merasa seperti dia dibawa kembali ke saat ketika dia pertama kali keluar dari neraka pada awalnya. Dia mendengarkan detak jantung gagah berani Tang Wulin yang membuat garis keturunannya mendidih. Setelah bertahun-tahun tersiksa, dia akhirnya menempa tubuhnya dengan mengambil langkah paling penting tetapi juga paling menyakitkan di teknik rahasia bawaan. Dia telah kehilangan hitungan jumlah senior sekte tubuh yang telah meninggal selama langkah ini. Anehnya, murid adik laki-lakinya yang kecil hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapainya. Bagaimana ini mungkin? Ini sama sekali tidak ilmiah. Ini benar-benar tidak ilmiah. Tidak ada yang tidak ilmiah tentang ini. Anda harus menerima kenyataan, kata Gale Sabre di Mensima Jinchi dengan ekspresi Schadenfreude. Sebenarnya, dia tidak merasa lebih baik daripada Aruheng. Selama ini, dia selalu berasumsi bahwa Dragon Slaying Sabre-nya adalah alat jiwa paling kuat di dunia ini sampai hari dia bertemu tombak naga emas Tang Wulin. Selama 3 hari terakhir, ia bertengkar dengan Tang Wulin pada kesempatan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya memahami sifat realitas. Dalam cara berbicara, Dragon Slaying Sabre sama seperti batu asah Golden Dragon Spear. Setiap tabrakan membuat tombak naga emas bahkan lebih tajam. Meskipun Dragon Slaying Sabre juga akan mendapat manfaat dari situasi ini, mengapa dia selalu merasa ingin menyembah Tang Wulin di akhir setiap sesi perdebatan? Meski enggan mengakuinya, dia sadar betul bahwa Dragon Slaying Sabre juga mengakui kesetiaannya pada tombak naga emas. Tang Wulin benar-benar tenggelam dalam kontemplasi teknik rahasia bawaan saat ini. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa teknik rahasia bawaan tubuh sekte benar-benar merupakan metode untuk menciptakan kekuatan dengan merebut sumber-sumber langit dan bumi. Makna yang mendalam mendefinisikan proses sebagai menggunakan kekuatan besar antara langit dan bumi untuk menembus, membersihkan, dan membentuk kembali tubuh seseorang. Kombinasi dari ketiga proses itu dikenal sebagai body forging. Memalsukan tubuh seseorang bergantung pada kekuatan langit dan bumi untuk membentuk kembali tubuh emas seseorang. Orang hanya bisa membayangkan penderitaan proses ini. Tang Wulin tidak memiliki akses ke banyak surga dan harta bumi sekte tubuh, tetapi ia memiliki kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas. Setelah menyerap esensi dari lapisan ke-11 Golden Dragon King Seal, Tang Wulin memperoleh kekuatan garis keturunan yang melampaui energi yang dihasilkan oleh surga dan harta bumi yang dikumpulkan oleh sekte tubuh selama berabad-abad. Jadi, ketika Tang Wulin mulai mengolah teknik rahasia bawaan, tindakannya sama dengan menggunakan tubuh Raja Naga Emas untuk merasakan pepatah surga dan bumi untuk menerima kekuatan surga dan bumi untuk membersihkan tubuhnya sehingga tubuhnya akan sempurna. Body forging dibagi menjadi 4 tingkatan, penetrasi tubuh, pembersihan sumsum, pembentukan ulang, dan tubuh emas. Ketika 4 level ini selesai,
seseorang bisa melanjutkan ke kebangkitan jiwa bela diri ketiga sekte tubuh. Aruheng menghabiskan waktu puluhan tahun untuk berkultivasi ke tingkat tubuh emas. Dari 4 level ini, penetrasi tubuh adalah yang paling menyakitkan. Menggunakan energi asal untuk menembus tubuh seseorang sama dengan merobek tubuh seseorang sepenuhnya sebelum menyatukannya kembali. 3 level terakhir juga menyakitkan, tapi setidaknya, itu bisa bertahan tidak seperti level pertama. Tang Wulin menghabiskan 3 hari untuk menyelesaikan body forging. Dia menggunakan teknik rahasia sekte tubuh untuk memahami proses pembersihan dan menghilangkan tubuhnya. Selama proses itu, dia merasakan beberapa perubahan pada kekuatan Raja Naga Emasnya. Dia harus menanggung rasa sakit luar biasa setiap kali dia membuat terobosan dalam segel Raja Naga Emas. Rasa sakit itu justru karena tubuhnya berbeda dari Raja Naga Emas. Bagaimana mungkin manusia bisa sama dengan klan naga? Di sisi lain, dia memiliki sedikit pengertian ketika dia terlibat dalam penetrasi tubuh menggunakan kekuatan langit dan bumi. Dia merasakan samar-samar bahwa beberapa bagian dari tubuh manusianya dapat menyesuaikan diri dengan tubuh Raja Naga Emas. Bab 1156. Tang Wulin adalah murid top dari Shrek Academy. Tidak ada yang bisa melampaui Shrek dalam studi mereka tentang jiwa-jiwa bela diri selama masa kejayaan mereka. Dengan demikian, ide pertama yang muncul dalam benaknya adalah binatang buas yang dapat mengolah ke peringkat binatang sebelum berubah menjadi bentuk manusia. Bagaimana mereka bisa menyalurkan energi masif yang awalnya ada di tubuh mereka setelah berubah menjadi bentuk manusia? Tubuh mereka masih bisa menahan energi. Tidak diragukan lagi, Raja Naga Emas jauh lebih unggul daripada binatang buas ini, sehingga secara alami mampu berubah menjadi bentuk manusia. Ketika ia berubah menjadi manusia, apa komposisi fisiknya? Dengan pemikiran ini, Tang Wulin melihat secercah harapan. Dengan menggunakan metode penetrasi tubuh, ia menggunakannya untuk memperkuat daya tahan tubuhnya terhadap kekuatan eksternal yang masif. Sebagai akibatnya, tulangnya terus-menerus kesemutan dan berubah, sementara daging, darah, dan meridiannya membaik di bawah pengaruh diam-diam dari proses tersebut. Dia menyempurnakan tubuhnya dengan sempurna menggunakan metode budidaya teknik rahasia tubuh sekte bawaan. Dia tidak pernah berharap teknik rahasia bawaan tubuh sekte menjadi sangat membantu. Dia tidak bisa membayangkan sejauh mana efeknya. Jika lapisan pertama penetrasi tubuh benar-benar membantu menyempurnakan tubuhnya, maka itu akan memungkinkan kemampuan tubuhnya untuk naik ke tingkat lain. Dia sudah mampu meluncurkan avatar naga emas. Ketika dia berubah menjadi Raja Naga Emas, dia bisa membiasakan dirinya dengan tubuh Raja Naga Emas untuk mencari tahu bagaimana avatar Raja Naga Emas menyimpan dan memanfaatkan energinya ketika dia menggunakan teknik rahasia bawaan sekte tubuh untuk memandu kultivasinya. Tidak diragukan lagi metode yang paling cocok untuk memodifikasi tubuhnya. Setelah menemukan jalan, budidaya Tang Wulin tentang teknik rahasia bawaan bukan lagi teknik rahasia bawaan sekte tubuh. Sekarang tekniknya sendiri. Aruheng merasa tertekan karena Tang Wulin mampu melakukan penetrasi tubuh, namun ia tampaknya tidak merasa sakit sama sekali. Dia bahkan sesekali tersenyum. Dunia ini benar-benar tidak adil. Siapa dia? Bersama-sama, mereka tinggal di sana selama berhari-hari. Tang Wulin menghabiskan setiap pagi menempa. Pada sore hari, dia akan mengolah teknik rahasia bawaan tubuh sekte, dan pada malam hari berdebat dengan Aruheng dan Sima Jinci. Hidupnya diperkaya. Setiap minggu, Tang Wulin akan mengumpulkan laporan dari unit naga darah selama ekspedisi mereka ke kota Heavendou. Atas inisiatifnya sendiri, Long Yuxue telah melakukan perjalanan ke situs bekas kota Shrek. Dia membawa kembali beberapa foto yang diambil di sana bersama dengan beberapa informasi. Saat ini, kota Shrek telah berubah menjadi danau besar yang 10 kali lebih besar dari danau sebelumnya. Itu termasuk semua area kota Shrek yang asli. Itu membentang sejauh mata seseorang bisa melihat. Pemerintah menamakannya Danau Dewa Laut tetapi bukan Danau Shrek. Itu adalah upaya yang jelas untuk melemahkan pengaruh Akademi Shrek. Meskipun butuh lebih dari 1 atau 2 hari, diputuskan oleh semua kekuatan besar yang memiliki pemikiran yang sama. Selain itu, tidak ada banyak gerakan mengenai pembangunan kembali Akademi Shrek setelah dihancurkan meskipun ada pendapat dari semua pihak. Lagi pula, Shrek adalah akademi terlepas dari seberapa kuat itu di masa lalu. Para lulusan memiliki kenangan indah tentang Shrek, meskipun mereka telah bergabung dengan pasukan lain setelah lulus.
Mereka perlu mempertimbangkan reaksi dari pasukan mereka meskipun loyalitas mereka kepada Shrek. Mereka tidak diizinkan untuk mengungkapkan perasaan mereka terlalu banyak, tidak peduli betapa sedihnya mereka tentang kehilangan Shrek. Tang Wulin tahu bahwa seseorang perlu memohon kepada publik jika seseorang ingin membangun kembali Shrek. Hanya dengan melakukan itu, dia bisa memanggil semua lulusan Akademi Shrek yang tersebar di seluruh benua. Namun, orang yang mengajukan banding publik tentu akan menjadi target dari semua kekuatan besar. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Dentang, bentrokan merdu terdengar, garis cahaya merah emas melonjak ke atas. Sinar keemasan berkilauan dan berubah menjadi naga raksasa yang berputar di langit untuk waktu yang lama. Akhirnya, itu berubah menjadi sepotong baju perang yang terbengkalai di atas meja penempaan. Warnanya merah dan tumpang tindih dengan sisik. Tampaknya sangat luar biasa. Untuk alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin menemukan bahwa ia tertarik pada benda-benda yang tampak indah setelah peningkatan basis budidayanya dan pertumbuhan garis keturunan Raja Naga Emas. Mungkin, dia dipengaruhi oleh atribut Dragon Clan. Seluruh baju perangnya lebih menakjubkan dari sebelumnya. Setiap pola naga diukir dengan hati-hati dan presisi. Dengan mengendalikan pikirannya, tidak perlu baginya untuk mengukir pola sendiri. Harmonisasi Metal Water akan memandu paduan untuk menyelesaikan proses. Meskipun ada bantuan dari harmonisasi Metal Water, masih sulit untuk menyelesaikan 6 jenis logam tempa. Penempaan logam pondasi hanya dianggap selesai setelah 3 bulan penuh. Seiring berjalannya waktu, Tang Wulin membantu Aruheng dan Sima Jinchi untuk menyelesaikan Fuse Forging Armors pertempuran 3 kata mereka. Dia semakin memperkuat armor perang mereka menggunakan logam langka yang disediakan oleh Asosiasi Pandai Besi. Meskipun Sima Jinchi dan Aruheng tertekan karena sesi perdebatan mereka dengan Tang Wulin selama periode ini, mereka tetap melanjutkan. Bagaimanapun, penempaan armor pertempuran 3 kata di markas Asosiasi Pandai Besi bermanfaat bagi mereka. Murid junior kecil, apakah sudah selesai? Aruheng selalu tertarik dengan proses penempaan. Karena itu, dia sering berlama-lama untuk menonton kapanpun Tang Wulin ditempa. Akhirnya selesai. Hanya saja tidak ada pengerjaan sirkuit inti. Tang Wulin tersenyum ketika dia senang setelah menyelesaikan proses penempaan. Fondasi armor perang 3 kata miliknya telah terbentuk. Dia hanya kekurangan sirkuit inti. Secara alami, dia tidak memiliki baju perang untuk digunakan sampai dia selesai. Sudah waktunya untuk memanggil kembalinya kawan-kawan. Semua orang seharusnya telah meningkatkan diri mereka ke level armor pertempuran 3 kata sekarang. Dia sudah selesai mempersiapkan logam semua orang, sehingga dia bisa mulai menempa baju perang mereka saat mereka kembali. Pada saat itu, Yuanen Yehui dan yang lainnya bisa mengambil alih membuat baju perang sementara dia mengurus hal-hal lain. Sudah waktunya untuk memulai pembangunan Mesya untuk dirinya sendiri yang telah direncanakan beberapa waktu yang lalu. Desain tata letak telah disempurnakan sebelumnya. Satu-satunya hal yang hilang adalah penempaan dan pembangunan Mesya. Bagaimanapun, dia bukan hanya master armor tempur tetapi juga master Mesya yang luar biasa. Ayo, mari kita bertanding. Aku tidak percaya bahwa kekuatan tubuhmu lebih baik daripada milikku sekarang karena kamu baru saja menyelesaikan penetrasi tubuh. Sima Jinchi terdengar bandel. Mereka hampir setara dengan Tang Wulin ketika mereka berpartisipasi dalam tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal pada awalnya. Selama beberapa bulan terakhir, tingkat peningkatan Tang Wulin benar-benar luar biasa. Baik Aruheng dan Sima Jinchi tidak memiliki kesempatan ketika mereka bertanding 1 lawan 1 dengan Tang Wulin. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa tertekan karena ini? Meskipun demikian, sesi sparring di antara mereka bertiga cukup berguna dalam meningkatkan pengalaman tempur dan kesadaran mereka. Aruheng telah mencapai terobosan ke peringkat judul Dou Luo berdering 9. Kemampuannya telah meningkat secara drastis. Di sisi lain, Sima Jinchi belum mencapai terobosan apapun, tetapi kekuatan Dragon Slaying Saber-nya meningkat pesat karena stimulasi konstan dari tombak naga emas. Itu jelas bahwa keterampilan fusi jiwa bela diri Tang Wulin telah meningkat juga. Sima Jinchi menderita dalam diam dan harus mengakuinya tidak peduli seberapa enggannya dia. Markas Asosiasi Pandai Besi memiliki gimnasium bawah tanah besar yang digunakan untuk menguji semua jenis senjata termasuk baju perang. Zhen Hua telah memberikan akses tingkat tertinggi ke gimnasium untuk Tang Wulin.
Peralatan pertahanan di sini jauh lebih kuat daripada yang ada di Stardoll Battle Network. Itu cukup untuk menahan tabrakan dari pembangkit tenaga listrik judul Douluo peringkat. Namun, itu terbatas pada Master Armor pertempuran 3 kata. Ketika Tang Wulin dan Aruheng tiba di gimnasium, Gale Sabre Dimensi Majinchi sudah ada di sana. Dia duduk bersila di sudut dengan Dragon Slaying Sabre ditempatkan secara horizontal di atas lututnya. 8 cincin jiwa di tubuhnya bergerak dalam ritme naik turun melepaskan cahaya redup. Dia membuka matanya saat merasakan kehadiran mereka. Dia melihat ke arah Tang Wulin dan Aruheng ketika dia tiba-tiba berteriak keras, "Tang Wulin, ambil pedangku." Aura di tubuhnya bergegas maju saat dia berbicara. Itu muncul sebagai badai dahsyat yang berubah menjadi naga hitam raksasa. Naga hitam memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Mata merah darahnya dipenuhi dengan kejahatan dan memiliki aura yang menakutkan. Naga raksasa itu panjangnya 10 meter, tapi rasanya seperti 100 meter. Fluktuasi elemen gelap yang tebal memenuhi seluruh gimnasium yang membuat pencahayaan redup di dalamnya. Sementara itu, naga pembunuh sabar di lutut Sima Jinchi tiba-tiba bersenandung. Itu melonjak tegak. Tidak ada yang tahu cincin jiwa mana yang berkilauan pada pedang. Naga hitam raksasa tiba-tiba mengeluarkan tangisan sedih saat menyatu dengan naga pembantai sabar yang mirip dengan 2 sungai yang bergabung dan berlari ke laut. The Dragon Slaying Sabre sebesar sebelumnya. Ujung sabarnya yang hitam pekat seperti kabut berkilauan dalam sepersekian detik karena tampaknya memisahkan surga dari bumi. Kesadaran pedang itu memadat ke Sabre Soul dan menjadi hidup. Itu memotong langit dengan ujung tombaknya yang panjangnya 100 meter saat menebas langsung ke Tang Wulin. Raja kekuatan Aruheng sudah melompat jauh dalam sekejap. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali adegan seperti itu diulangi hari ini. Bab 1157. Setelah bertanding melawan tombak naga emas Tang Wulin, naga Slaying Sabre milik Sima Jinchi maju dengan cepat. Itu maju begitu cepat dan masih membaik hampir setiap hari, tetapi dia juga bisa merasakan hubungan antara Dragon Slaying Sabre dan Golden Dragon Spear Tang Wulin yang semakin dekat juga. Dragon Slaying Saber disertai dengan ujung pedang menakutkan yang membawa kekuatan naga, tetapi Tang Wulin tenang dan tak kenal takut ketika berhadapan dengan itu. Matanya tiba-tiba bersinar terang ketika mulutnya terbuka dan dia berteriak keras-keras. Mengaum, kepala naga emas raksasa muncul dengan gagah. Rasanya seperti tubuhnya sudah berubah menjadi naga emas. Kekuatan lonjakan yang dihasilkan oleh perpaduan antara Golden Dragon Roar dan Dragon Might langsung memperpendek setengah sabre tip setengah. Aliran cahaya keemasan muncul dari udara tipis mengikutinya. Itu terbang ke arah luar dengan kecepatan kilat seperti naga jelajah yang anggun. Ribuan cahaya keemasan menyatu sebagai satu dalam sepersekian detik. Ujung pedang hitam pitch itu menarik ke dalam dan dengan berani bertabrakan dengan kepala tombak emas. Ding! Suara renyah terdengar. Deru naga yang memekakkan telinga bergema saat badai energi yang kuat meledak dari gimnasium. Tang Wulin sudah mampu memanfaatkan Fingers 1000 tuduhan dengan sempurna. Saat itu setelah jaringan pertempuran Stardoll berakhir, Tang Wulin telah memahami kesadaran Spear Soul. Setelah bertarung melawan banyak pembangkit tenaga listrik selama pertempuran melawan pesawat abisal dan dengan berkat kekuatan planar benua Douluo, Tang Wulin telah memiliki Spear Soul dan baru saat itulah ia menciptakan 2 keterampilan surgawi yang hebat, King's Path dan Final Stake. Teknik tombaknya sudah tercapai dan Spear Soul-nya terbentuk setelah perdebatan dengan Aruheng dan Sima Jinchi selama beberapa bulan terakhir. Pausan Accusing Fingers dimanfaatkan dengan mudah. Meskipun auranya belum mencapai kondisi mengerikan yang dapat mematahkan kehampaan seperti bagaimana Old Tang mengajarinya di masa lalu, dia pasti belajar sendiri untuk benar-benar memahami prosesnya. Sinar keemasan menembus ke ujung pedang hitam. Dragon Slaying Saber meledak dengan suara dengungan yang terus-menerus. Naga raksasa hitam yang menyatu ke dalam pedang sebelumnya akan melepaskan diri dari Dragon Slaying Sabre sebagai hasil dari getaran yang dihasilkan oleh Tousan Accusing Fingers Spear Soul. Sementara itu, mata merah darah naga hitam itu tiba-tiba berubah keemasan dan aura naga pembantai sabar berubah drastis. Senjata surgawi yang awalnya dipenuhi dengan aura berdarah dan energi jahat tiba-tiba menjadi tenang. Energi jahat utama menghilang dalam sekejap dan sebagai gantinya adalah bentuk prestise yang tak terlukiskan dan tak tertandingi. Tubuh Tang Wulin dan Sima Jinchi bergetar bersamaan. Tombak naga emas Tang Wulin mengeluarkan dengungan keras dan jelas yang dipenuhi dengan kegembiraan.
Itu telah berubah menjadi naga emas saat ia menggerakkan tubuhnya di sekitar Dragon Slaying Sabre dan berhenti di langit. Di sisi lain, semua cahaya di permukaan Dragon Slaying Sabre tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi aliran cahaya emas yang menusuk yang melonjak ke atas. Bilah pedang diperbesar lagi dan menyulap adegan aneh tepat di tengah-tengah Tang Wulin dan Sima Jinci. Itu adalah naga raksasa yang memancarkan sinar 9 warna dari seluruh tubuhnya. Auranya membuat Sima Jinci dan Tang Wulin merasa mati lemas. Rasanya seperti itu bisa menekan dunia. Sima Jinci hampir menyembah dengan setia di lantai sementara Tang Wulin tetap berdiri di sana. Selain sombong yang luar biasa, dia juga merasakan perasaan intim yang sulit untuk dijelaskan. Gunakan tandukmu sebagai bilah keadilan. Bunuh semua naga jahat dan musnahkan yang tidak adil. Pedang naga klan telah bangkit hari ini. Dengan langit dan bumi sebagai penghormatan. Dengan permulaan surga dan asal-usul bumi. Naga raksasa 9 warna itu tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi seseorang yang mengenakan jubah 9 warna dengan penampilan yang tidak jelas. Pedang raksasa emas mendarat di telapak tangannya saat dia tiba-tiba memotong ke arah langit. Aliran cahaya keemasan melonjak ke atas. Langit langsung terpecah menjadi 2 bagian. Babak pertama memiliki matahari, bulan, dan bintang-bintang sementara yang lain gelap dan kusam. Raungan naga yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit dan bumi seolah-olah ada ribuan naga yang menyembah dengan hormat. Gunakan tandukmu sebagai bilah keadilan dan jadilah asal mula hukum. Ribuan naga tunduk pada penguasa keadilan. Petik 1. Dewa naga kamu bertindak sembrono. Apakah kamu ingin menghancurkan alam surgawi dengan memotong surga? Suara tajam tiba-tiba bergema dari segala arah. Mengikuti suara itu, aliran bayangan hijau muncul dari udara tipis yang tidak terlalu jauh dari siluet 9 warna. Suara itu terdengar tajam dan luar biasa tidak menyenangkan di telinga seseorang. Ini adalah perselingkuhan klan naga saya. Apa hubungannya dengan Anda? Kata Dewa Naga. Bayangan hijau gelap mencibir. Meskipun kamu adalah Raja Klan Naga, kamu juga yang lebih tua dari semua binatang buas di alam surgawi. Kamu menciptakan senjata surgawi untuk dirimu sendiri dengan tanduk naga yang bisa tumbuh kembali. Apa yang akan terjadi jika ada terlalu banyak senjata ini di alam surgawi? Apakah Anda ingin membatalkannya? Komite Alam Surgawi mengirim saya untuk memperingatkan Anda dan meminta Anda untuk mengendalikan diri. Petik 2. Dewa Naga meledak tertawa terbahak-bahak. Aku adalah penguasa dari semua binatang, raja dari binatang buas. Siapa kamu dan beraninya kamu menyuruhku berkeliling? Rekan-rekan God King secara alami akan berkonsultasi padaku jika ada instruksi dari panitia. Itu tidak akan pernah berubah dari sebuah ruki seperti dirimu berteriak di depanku. Jika kamu tidak pergi, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk pedangku. Petik 2. Itu berani. Dewa Naga, jangan pernah kau sesali itu. Aku di sini sebagai perwakilan Komite Alam Surgawi. Siluet hijau gelap itu tampak geram. Kamu bercanda, kan? Sejak kapan Komite Realm Divine memungkinkan dewa yang lebih rendah untuk memerintahkan saya? Kapan ada kesempatan di mana Raja Dewa sendiri tidak berkomunikasi dengan saya? Dewa hidup damai dengan kami binatang buas surgawi. Itu akan jangan pernah giliran Anda untuk membangkitkan provokasi, Anda monster kecil. Skram. Petik 2. Dewa Naga hanya berteriak keras, tetapi seolah-olah siluet hijau gelap telah mengalami semacam kekuatan yang tak tertahankan dan menakutkan. Itu berubah menjadi aliran cahaya hijau dan langsung melarikan diri jauh. Segera setelah itu, Dewa Naga mengangkat pedang emas raksasa di tangannya. Bunuh semua yang jahat, semua yang ada, semua yang tidak setia. Siluet 9 warna tiba-tiba membesar seolah dia menghubungkan langit dan bumi. Pedang emas raksasa di tangannya berkilauan dengan cahaya menyilaukan dan berubah menjadi kecemerlangan yang tak ada habisnya. Tang Wulin menyaksikan adegan itu dengan kaget. Tidak ada keraguan bahwa ini tentu merupakan proyeksi sisa dari misteri klan naga dan juga menggambarkan pembentukan Dragon Slaying Sabre. Ketika siluet 9 warna akhirnya menyandarkan dirinya ke langit dan bumi, Tang Wulin tiba-tiba menemukan bahwa ia bisa dengan jelas melihat mata orang itu. Mata naga dewa seperti air jernih tanpa sedikit pun ketidakmurnian. Ada segudang fenomena di matanya yang berkilauan dengan pancaran surgawi 9 warna. Sangat kuat, Dewa Naga melirik Tang Wulin dengan makna mendalam di matanya. Bayangan tiba-tiba hancur dan sepenuhnya menyatu menjadi pedang emas raksasa.
Pada saat inilah Sima Jinci yang sedang beribadah di tanah tiba-tiba menegakkan tubuh bagian atasnya dan meraung ke langit. Aliran cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Sinar yang menyilaukan menembus kulitnya dan 7 lubang tubuh. Seluruh tubuhnya sepertinya sudah hancur dengan kulitnya terus mengelupas dan pakaian berubah menjadi bubuk hanya menyisakan tubuhnya yang bersinar dalam warna emas yang mempesona. Pada saat berikutnya, seluruh orang itu terbang ke arah langit ketika sinar keemasan bersinar. Di langit, siluet Dewa Naga menghilang bersamaan dengan pemandangan ribuan naga yang disembah, hanya menyisakan siluet emas yang melonjak ke atas dan naga pembantaian naga emas raksasa yang menyatu sebagai satu. Langit di atas seluruh gimnasium diterangi oleh kecemerlangan yang menyilaukan seolah-olah matahari keemasan tiba-tiba muncul. Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa di bawah penerangan cahaya keemasan sesuatu ditambahkan ke tubuhnya. Golden Dragon Spear terus bersenandung dalam getaran seolah-olah itu meratap dengan sedih, tetapi juga bersorak kegirangan. Emosi rumitnya juga memengaruhi suasana hati Tang Wulin. Dia tiba-tiba menyadari di dalam hatinya. Perang besar antara para dewa alam surgawi dan binatang buas yang dipimpin oleh Dewa Naga saat itu tidak sesederhana yang dibayangkan Tang Wulin. Sangat mungkin bahwa sesuatu telah terjadi di belakang pengetahuan masyarakat awam. Kalau tidak, mengapa binatang buas akan pergi melawan seluruh alam surgawi? Hanya menjadi benar-benar punah pada akhirnya. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Berapa banyak kebenaran tersembunyi di sana. Aruheng sudah terpana menyaksikan adegan itu. Dia melihat pemandangan yang berbeda karena dia belum menyaksikan penampilan Dewa Naga. Dia melihat sinar menyilaukan yang meledak setelah tabrakan antara Tang Wulin dan Sima Jinci diikuti oleh Dragon Slaying Sabre yang membesar di langit. Kemudian tubuh Sima Jinci melonjak keluar dari sinar keemasan saat ia berubah menjadi orang emas yang muncul ke langit sebelum bergabung sebagai satu dengan pedang. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tanda terobosan. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa situasi seperti itu akan muncul ketika seorang guru jiwa membuat terobosan. Rasanya Sima Jinci menawarkan dirinya sebagai pengorbanan untuk memenuhi Dragon Slaying Sabre. Bab 1158. Tang Wulin juga merasa ada sesuatu yang berubah. Koneksi antara Dragon Slaying Sabre dan dirinya sendiri jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa dia merasa begitu. Pada saat ini, Dragon Slaying Sabre tampaknya telah menjadi bagian dari dirinya. Cahaya keemasan telah bertahan di udara selama 10 menit penuh. Tanda naga di permukaan naga pembantai sabre besar mulai menghilang. Itu membentuk seberkas cahaya keemasan yang turun dan tertanam ke tanah. Cahaya keemasan redup dan Dragon Slaying Sabre mulai mendistorsi. Itu berubah kembali menjadi sosok manusia. Ketika Tang Wulin dan Aruheng melihat sosok ini, murid-murid mereka tidak dapat membantu untuk berkontraksi. Apakah ini masih Sima Jinci? Dia besar, tinggi, dan kuat. Dia bisa saja lulus sebagai inti dari surga dan bumi ketika dia berdiri di sana. Dia tampak selusin tahun lebih muda dibandingkan dengan Sima Jinci tua. Penampilan luarnya menunjukkan bahwa dia berusia 30-an. Kulit tembaga coklatnya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan redup. Surai emas panjangnya jatuh longgar di sisi kepalanya. Penampilannya mirip dengan anak yang terburu yang baru saja tiba di sekolah. Pupil matanya vertikal dan tidak ada yang memperhatikan ketika perubahan ini terjadi. Otot-otot di tubuhnya menjerit kekuatan dan keindahan. Auranya sekarang terkandung dan tidak tajam seperti pedang seperti sebelumnya. 9 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya dan berputar di sekitar tubuhnya. Di antara mereka, cincin jiwa ke-9 adalah yang paling mencolok. Itu adalah cincin jiwa emas yang tampak mengesankan. 8 cincin jiwa yang lain memucat dibandingkan sebelumnya. Mereka tampaknya ada di sana untuk melayani sebagai kontras. Sima, aku bilang kamu sudah tampan. Apa ini? Kamu bisa melakukan terobosan dengan cara ini juga. Aruheng tidak bisa menahan diri dan berkata dengan iri. Sima Jinci tidak menjawabnya. Dia hanya mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Tang Wulin. Cahaya rumit berkedip di matanya. Setelah beberapa detik, dia berjalan ke Tang Wulin dan berlutut ketika dia dengan hormat berkata, "Yang mulia." Tang Wulin kaget. Dia buru-buru melompat ke samping. "Kakak Sima, apa yang kamu lakukan?" Dia tahu betapa bangganya seseorang Sima Jinci. Tang Wulin terkejut ketika Sima Jinci memanggilnya seperti itu. "Apa yang terjadi?" Sima Jinci berkata dengan hormat. "Yang mulia, tidak perlu untuk menghindar.
Dengan rahmatmu aku bisa datang ke dunia ini sejak awal. Mulai hari ini, aku akan menjadi kekuatan pedang di tanganmu yang memotong segala sesuatu yang tidak adil, tidak loyal, dan kejahatan di dunia ini. Petik 2. Tang Wulin juga bingung, tapi dia samar-samar bisa merasakan ini terkait dengan misteri klan naga yang dia lihat sebelum ini. Sima Jinci tidak akan pernah tiba-tiba memanggilnya, Yang Mulia. Namun, tidak ada keraguan bahwa dia telah menembus basis budidaya 9 cincin. Dia sudah menjadi judul Douluo yang kuat. Dia jelas yang paling kuat di antara pangkatnya. Ketika kekuatan saber jatuh, bahkan dengan tingkat kepercayaannya Tang Wulin bisa merasakan bahwa dia tidak lagi cocok untuk Sima Jinci. Hei, jika kamu memanggil saudara murid juniorku sebagai Yang Mulia maka aku kakak murid Yang Mulia. Mulai sekarang, tolong panggil aku sebagai saudara murid senior Yang Mulia. Seorang Ruheng meringkuk sambil tertawa. Sima Jinci berdiri dan meliriknya. Pergilah, sialan kamu. Apakah kamu pikir kamu hebat hanya karena terobosan yang kamu memandang rendah aku sekarang? Biarkan aku melihat kemampuan apa yang kamu peroleh setelah terobosanmu ini. Aruheng tertawa dan melemparkan pukulan ke Sima Jinci. Keduanya terbiasa berkelahi satu sama lain. Mereka juga tidak pernah berhubungan baik satu sama lain. Setelah Aruheng menembus 9 cincin, kekuatannya selalu setingkat lebih besar dari milik Sima Jinci. Ketika dia melihat bahwa Sima Jinci juga telah menembus 9 cincin, bagaimana mungkin dia tidak merasa bahagia setelah melihat mangsanya. Sima Jinci bergerak cepat. Dia menjatuhkan bahunya dan menabrak Aruheng. Saat tinju Aruheng bertabrakan dengan bahu Sima Jinci, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Seolah-olah dia tidak meninju manusia, tetapi pisau. Teknik rahasia sekte bawaan tubuhnya meletus dan tinju Aruheng tiba-tiba membesar. Ledakan, mereka berdua dengan cepat berpisah dan mundur secepat kilat. Tidak ada yang menang. Bagus. Lagi, Aruheng sangat senang dari pertarungan. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan tubuhnya langsung membesar. Tingginya sudah 10 meter dalam waktu yang dibutuhkannya untuk menarik napas. Kepalanya botak besar bersinar dengan kilau logam. 9 cincin jiwanya bangkit dan berputar-putar di sekitarnya. Suara detak jantung yang kuat bisa didengar. Garis darahnya bergetar saat dia melepaskan kebangkitan kedua teknik sekte bawaan-bawaan tekniknya. Cahaya keemasan menyala di dalam pupil vertikal Sima Jinci. Dia mengambil langkah ke depan dan sepertinya ada bayangan ilusi 9 naga raksasa yang berkedip di belakangnya. Pedang emas besar muncul dengan indah. Itu 5 kali lebih besar dari Dragon Slaying Sabre miliknya. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan meluncurkan serangan. Dentang, di tengah suara bentrok yang intens, tubuh Aruheng berkedip dengan cahaya kemasan. Dia secara mengejutkan dikirim terhuyung dari dampak. Di sisi lain, tubuh Sima Jinci bergoyang sedikit dan dia terhuyung mundur hanya untuk 2 langkah. Pemogokan yang bagus, lagi. Aruheng berteriak. Detik berikutnya, dia menembak balik ke arah lawannya seperti bola meriam. Tang Wulin sudah mundur kembali ke samping. Dia menyaksikan mereka berdua berkelahi dan tampaknya tenggelam dalam pikiran. Sima Jinci, yang telah menembus 9 cincin jauh lebih kuat sekarang. Dari segi usia, Sima Jinci lebih tua darinya dan Aruheng. Dia juga tampak tua dan tampaknya berusia 40-an sebelum ini. Tidak hanya dia terlihat lebih muda dengan terobosan ini, tetapi seluruh orangnya juga berbeda. Terutama sepertinya ada beberapa sisa aura Dewa Naga padanya. Sensasi ini sangat aneh bagi Tang Wulin. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan melalui jejak aura ini bahwa Sima Jinci dan keturunannya entah bagaimana terhubung. Seolah-olah Sima Jinci adalah bagian dari tubuhnya. Ini bukan keakraban yang akan muncul di antara manusia. Itu lebih mirip perasaan yang dia rasakan dengan tombak naga emasnya. Perasaan ini aneh tanpa pertanyaan, tetapi tidak diragukan lagi itu ada. Sima Jinci's Dragon Slaying Sabre terlalu kuat. Jelas bahwa dia telah mencapai Sabre Soul dan dia bahkan mungkin berada di ujung level yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan Sima Jinci, Aruheng berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam tabrakan langsung mereka. Namun, ia juga memiliki kelebihan. Dengan kekuatan teknik rahasia tubuh sekte bawaannya, ia memiliki tubuh yang hampir abadi. Keuletan tubuhnya juga memungkinkannya bertarung untuk waktu yang lama. Berkali-kali Sima Jinci mengirim Aruheng terbang dengan setiap serangan pedangnya. Namun, Aruheng terus menagih lagi. Keduanya tampak sama-sama serasi. Tentu saja,
Tak satu pun dari mereka yang melepaskan keterampilan jiwa mereka sendiri. Tang Wulin lebih ingin tahu tentang cincin jiwa ke-9 Sima Jinci. Efek apa yang dimiliki cincin jiwa emas itu? Tang Wulin pernah mendengar cincin jiwa emas sebelumnya. Itu setara dengan 1 juta tahun. Sudah jelas bahwa Sima Jinci belum mendapatkan cincin jiwa itu dengan berburu binatang buas. Tampaknya telah dibawa kepadanya oleh Dragon Slaying Sabre-nya sendiri. Seberapa kuat cincin jiwa miliknya itu? Jika itu benar-benar berada pada tingkat juta tahun, maka Aruheng tidak akan bisa memblokirnya selama Sima Jinci mengaktifkan keterampilan jiwanya. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Tang Wulin juga ingin melihat efek seperti apa yang dimiliki cincin jiwa emas ini. Namun, mereka berdua bertukar pukulan dengan pedang dan tinju selama setengah hari, namun Sima Jinci tidak menunjukkan tanda-tanda memanfaatkan keterampilan jiwanya. Dia khususnya tidak menggunakan keterampilan jiwa terakhirnya. Mari kita berhenti di sini. Kamu benar-benar telah tumbuh lebih kuat. Tidak buruk. Akhirnya aku memiliki lawan untuk pertarungan masa depan saya. Haha, saudara murid junior, saya tidak berpikir itu mudah bagi Anda untuk mengalahkan kami sekarang, kan? Seorang Ruheng melompat keluar dari lingkaran dan berteriak untuk melampiaskan kepuasannya. Lawan yang layak sulit didapat. Peningkatan Sima Jinci di basis kultivasinya juga merupakan peristiwa yang menyenangkan baginya. Sima Jinci juga menarik Dragon Slaying Saber miliknya. Emosinya tampak agak turun. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Dia bahkan agak linglung. Kakak Sima, saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi, kata Tang Wulin kepada Sima Jinci. Aruheng jelas tidak menyaksikan adegan di mana Dewa Naga muncul. Kalau tidak mungkin baginya untuk tidak menanyakan hal itu dengan kepribadiannya. Karena adegan itu hanya disaksikan oleh Sima Jinci dan dirinya sendiri, mereka harus mendiskusikannya. Selama fusi dengan Dragon Slaying Sabre di saat-saat terakhir, Sima Jinci jelas merasakan sesuatu. Itu sebabnya dia menunjukkan perubahan sikap sesudahnya. Tang Wulin ingin tahu tentang apa yang dia rasakan. Baik, Sima Jinci setuju. Ada apa dengan kalian berdua? Saudara murid junior, jangan katakan padaku bahwa kamu mengayunkan cara lain setelah dia menjadi setampan ini. Hahaha, kata Aruheng. Sima Jinci dengan marah memelototinya. Tutup mulutmu yang kotor. Tidak ada yang akan berpikir bahwa kamu bisu jika tutup mulut. Seorang Ruheng tertawa dan berkata, baiklah, baiklah. Saya juga dapat melihat bahwa Anda mengalami depresi. Kalian dapat berbicara. Saya akan pergi. Dia tampak kasar di tepinya, tetapi dia juga tanggap dengan caranya sendiri. Dia tidak banyak bertanya saat dia pergi. Hanya Tang Wulin dan Sima Jinci yang tersisa di gimnasium. Kakak Sima, kamu juga melihat Dewa Naga tadi, kan? Kenapa kamu memanggilku sebagai Yang Mulia? Tang Wulin bertanya. Tatapan Sima Jinci jelas rumit. Dia memandang Tang Wulin sebelum menatap dirinya sendiri dan menghela nafas. Bab 1159. Itu karena kamu adalah rajaku. Dia tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia mengatakan ini. Tang Wulin sedikit terpana. Aku tidak mengerti. Sima Jinci tersenyum masam. Aku juga tidak mengerti. Selama ini, aku berpikir bahwa aku kaya secara alami. Karena itu aku memiliki jiwa bela diri yang sekuat naga pembunuh sabar dan mampu berdiri dengan kedua kakiku sendiri di dalam jiwa penguasa. Alam, aku punya rahasia di dalam diriku. Sebenarnya, aku tidak pernah berselaras dengan jiwa roh sebelum ini. Setiap cincin jiwa yang aku miliki muncul padaku dengan sendirinya setiap kali aku mencapai terobosan. Itulah sebabnya aku berpikir bahwa aku sangat berbakat secara alami. Tetapi hari ini, saya akhirnya mengerti mengapa saya menjadi diri saya. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, matanya berkedip dengan emosi yang rumit. Itu karena aku tidak pernah menjadi manusia sejak awal. Hah? Tang Wulin menatapnya dengan heran. Bukan manusia. Sima Jinci menutup matanya kesakitan. Peningkatan dalam basis kultivasinya seharusnya menjadi kesempatan penting baginya. Lagi pula, dia sudah mandek di 8 dering terlalu lama. Namun, ketika dia benar-benar mencapai terobosan, dia menyesalinya. Dia lebih suka tetap seperti sebelumnya. Ini karena jika itu yang terjadi, setidaknya dia tidak akan belajar tentang beberapa hal yang dia sesali ketahui, seperti fakta bahwa dia bukan manusia. Namun, sudah terlambat sekarang. Dia sudah mencapai terobosan. Setelah dia menerobos,
dia secara alami mengetahui tentang segala hal. Sebenarnya, jika dia tidak menabrak Tang Wulin, dia mungkin tidak akan mampu mencapai terobosan lain selama sisa hidupnya. Dia tidak akan pernah mencapai peringkat judul Douluo berdering 9. Terobosan yang ia capai hari ini lebih merupakan kombinasi antara nasib dan keberuntungan. Nasib baik ini dibawa kepadanya oleh Tang Wulin. Aku naga pembantai sabar, kata Sima Jinci pahit. Tang Wulin bingung ketika dia bertanya, apa maksudmu? Kau naga pembantai sabar? Sima Jinci menjawab, ya. Aku bukan manusia, aku naga pembantai sabar. Kamu juga bisa mengatakan bahwa aku naga sabar pembunuh naga. Kamu juga melihat apa yang terjadi sekarang. Naga pembunuh sabar adalah dewa senjata yang diciptakan oleh Dewa Naga dengan tanduknya sendiri. Ini adalah sabar kekuatan klan naga. Itu digunakan untuk menegakkan hukum pada klan. Setiap klan naga akan menghadapi konsekuensi yang dibawa oleh naga pembunuh sabar setelah mereka melakukan kesalahan. Petik 2. Ketika aku bergabung dengan Dragon Slaying Sabre barusan, aku menerima sejumlah besar informasi di pikiranku. Kehendak Dewa Naga yang tertinggal di dalam Dragon Slaying Sabre telah menyampaikan pengetahuan ini kepadaku. Itu membuatku mengerti banyak hal-hal yang akan saya ceritakan kepada Anda. Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Apa yang Dewa Naga katakan padamu? Sima Jinci menjawab dengan suara yang dalam, perubahan besar terjadi di alam surgawi. Dewa Naga memimpin binatang buas dan bertempur dengan keras dengan para dewa. Pada akhirnya, jiwa binatang hilang dengan menyedihkan. Namun, Dewa Naga hanya memiliki dipahami pada saat-saat terakhir bahwa ia dijebak oleh pihak-pihak yang dengan sengaja melemparkan tulang di antara mereka. Raja Naga awalnya adalah raja dari semua binatang surgawi. Di alam surgawi, itu adalah salah satu makhluk yang paling kuat, satu-satunya. Bahkan 5 raja dewa besar dari komite alam surgawi tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, karena kekuatannya yang luar biasa, Dewa Naga memiliki harga dirinya sendiri. Kemudian, dia dijebak oleh beberapa pihak dengan motif tersembunyi yang menyebabkan konflik antara binatang surgawi dan para dewa. Ini mengakibatkan Raja Naga memimpin binatang-binatang surgawi dalam pertarungan sengit melawan dewa alam surgawi. Itu adalah kesalahan besar. Dewa manusia melebihi jumlah mereka dan lebih kuat. Pada akhirnya, Raja Naga jatuh dalam pertempuran. Dia hanya menyadari kebenaran di balik situasi sebelum dia meninggal. Dewa Naga adalah dewa yang paling kuat di alam surgawi. Meskipun dia jatuh dalam pertempuran, dia tidak mati sepenuhnya. Kekuatannya dibagi menjadi 2, yang berubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Waktu itu, dia sudah penuh penyesalan. Kesombongannya memulai perang yang seharusnya tidak pernah diperjuangkan, bahkan mengakibatkan penurunan garis binatang surgawi dan klan naga. Sebelum dia meninggal, dia melemparkan saber kekuatan klan naga. Membawa kenangan terakhirnya, itu mencapai benua Douluo dan tertidur nyenyak selama bertahun-tahun. Akhirnya, kekuatan pedang sendiri dihidupkan kembali. Setelah auranya muncul di Douluo benua, saber kekuatan klan naga mulai terbangun. Pada akhirnya, itu mengambil bentuk anak yatim. Anak yatim itu adalah saya. Petik 2. Setelah dia mendengar kata-kata Sima Jinci, banyak pikiran muncul di hati Tang Wulin. Aura Dewa Naga, mungkinkah itu aku? Petik 1. Sima Jinci melanjutkan, saya diadopsi oleh orang tua angkat saya dan jiwa bela diri pembunuh naga terbangun ketika saya berusia 6 tahun. Saya dipenuhi dengan kekuatan jiwa sejak lahir. Segera, saya dihujani dengan perhatian dan basis kultivasi saya meningkat dengan lancar. Dengan jiwa bela diri naga Slaying Sabre yang kuat, saya mengatasi banyak rintangan. Orang lain membutuhkan roh jiwa untuk meningkatkan keterampilan jiwa mereka, tetapi saya tidak pernah membutuhkannya. Selama saya mencapai terobosan dalam basis kultivasi saya, keterampilan jiwa saya akan dibuat secara alami. Ini selalu menjadi keuntungan terbesar saya. Petik 2. Ketika kekuatan jiwaku mencapai peringkat 89, aku tidak bisa menaikkannya lebih tinggi apapun yang kulakukan. Pada saat itu, aku sudah berada di Korps Tentara Selatan. Aku terus bertengkar dengan yang lain karena aku ingin meningkatkan pertarunganku keterampilan. Namun, meskipun saya meningkatkan kemampuan tempur yang sebenarnya, basis kultivasi saya tetap stagnan. Itu sampai saya bertemu dengan Anda. Petik 2. Meskipun semua yang dikatakan Sima Jinci tidak bisa dipercaya, Tang Wulin masih mempercayainya.
Itu seperti munculnya garis keturunan Raja Naga Emas dalam dirinya. Apakah ada sesuatu yang mustahil dengan Dragon Slaying Sabre milik Sima Jinchi? Aku akhirnya mencapai terobosan hari ini, tapi aku benar-benar tidak menginginkan ini. Itu karena aku akhirnya mengerti, setelah aku mencapai terobosan ini, bahwa aku hanya Sabre Soul yang lahir dari saber kekuatan klan naga. Itu karena kau ada aura Dewa Naga padamu bahwa basis kultivasiku meningkat. Aku tahu semua ini ketika aku menerobos ke peringkat judul Douluo. Jadi, kau rajaku, dan aku saber kekuatan Dragon Clanmu, pembunuh naga. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Ketika dia selesai, Sima Jinchi menghela nafas panjang. Hatinya tidak bisa membantu tetapi jatuh. Dia terbentuk dari tanduk naga. Dia seperti tombak naga emas Tang Wulin. Seperti tulang rusuk Raja Naga Emas, dia juga merupakan senjata surgawi. Ia memperoleh kecerdasan dan berubah menjadi manusia. Secara alami, dia sudah terbiasa dengan identitas manusianya, dan dia berharap bahwa dia adalah manusia sejati. Namun, sepertinya semua itu tidak mungkin sekarang. Dia bukan lagi manusia, dia hanya seorang Saber Soul dan Saber Soul dengan seorang Master, pada saat itu. Kakak Sima, aku tidak tahu bagaimana aku harus menasihatimu sekarang, tapi aku harus memberitahumu ini. Aku punya banyak pertanyaan tentang diriku sendiri. Karena kamu sudah bersih denganku, aku tidak punya apapun untuk disembunyikan darimu. Tang Wulin memandang Sima Jinchi dengan mata tulus. Di bawah bimbingan iblis lama dari Pulau Iblis, dia tahu betul bagaimana dia harus berurusan dengan hubungannya dengan berbagai jenis orang. Sima Jinchi baru saja mencapai terobosan di basis kultivasinya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa dia bukan manusia melainkan naga pembantai sabar, dia merasa seolah semua harapannya telah hancur berkeping-keping. Jika perasaannya ini bertahan, ia kemungkinan besar akan jatuh ke dalam depresi. Tang Wulin merasa seolah-olah mereka berdua terganggu oleh masalah yang sama. Sama seperti nasib Sima Jinchi yang selalu dikendalikan oleh Dragon Slaying Sabre, dia juga sangat dikendalikan oleh garis keturunan Raja Naga Emasnya sendiri. Jika dia tidak memiliki garis keturunan Raja Naga Emas, dia tidak akan menjadi siapa dia hari ini, juga tidak akan memiliki kekuatan yang dia miliki sekarang. Namun, Raja Naga Emas juga memberinya banyak tanggung jawab dan mengeksposnya ke banyak bahaya. Sima Jinchi memandang Tang Wulin dengan bingung. Dia juga ingin tahu tentang Tang Wulin. Mungkinkah orang ini benar-benar reinkarnasi dari Dewa Naga? Tang Wulin bisa tahu apa yang dia pikirkan. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan ke arahnya dan berkata, "Pertama, aku bukan Dewa Naga yang berinkarnasi, dan aku bukan Dewa Naga. Aku pikir Dewa Naga itu benar-benar mati. Aku bahkan sudah melihat tulang belulangnya." Ketika dia mengatakan ini, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk mengingat kembali semua yang dia lihat di Lembah Naga. Pada akhirnya, meskipun tulang-tulang Dewa Naga telah menghilang, dia yakin bahwa kuburan naga klan kemungkinan besar adalah tempat Dewa Naga menghirup napas terakhirnya. Petik 2. Aku hanya manusia biasa. Tapi, tidak seperti kamu, aku punya orang tua. Aku bukan anak yatim. Ketika aku masih kecil, aku sangat biasa. Ketika jiwa bela diri saya terbangun pada usia 6, itu adalah yang baik untuk apa-apa Blue Silvergrass. Saat itu, aku benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa menjadi master jiwa atau master mesya yang kuat yang aku impikan. Satu-satunya yang beruntung adalah, dengan kebangkitan jiwa bela diri, kekuatan jiwaku muncul. Petik 2. Saat itu, bahkan orang tua saya berpikir bahwa tidak mungkin bagi saya untuk menjadi seorang guru jiwa. Tetapi saya keras kepala dan saya memutuskan untuk mencobanya. Saya mulai belajar bagaimana menempa ketika saya berusia 6 tahun. Itu pengalaman yang cukup pahit, satu-satunya alasan saya mempelajari penempaan adalah agar saya bisa mendapatkan uang dan membeli roh jiwa termurah untuk diri saya sendiri ketika basis pembinaan kekuatan jiwa saya mencapai peringkat ke-10. Ketika Tang Wulin mengatakan hal-hal ini, ekspresi Sima Jinchi juga berubah. Apa yang dia lihat hanyalah Raja Naga Emas yang kuat, Raja Naga Emas yang memenangkan setiap pertandingan di tantangan jaringan pertempuran Star Federal. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Tang Wulin memiliki masa lalu yang sedemikian. Dibandingkan dengan miliknya, tampaknya jalur kultivasi Tang Wulin jauh lebih sulit. Bisakah kamu bayangkan, ketika aku mencurahkan seluruh energi dan hatiku untuk bekerja keras dan akhirnya mendapatkan cukup uang,
aku membeli jiwa roh yang cacat. Bab 1160. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, ketika Tang Wulin mengingat kembali adegan itu, dia tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya. 3 tahun, selama 3 tahun penuh, aku telah bekerja keras pada penempaanku. Kapalan di tanganku semakin tebal dan semakin tebal. Lepuh terbentuk dan diratakan. Akhirnya, aku punya cukup uang. Namun, yang didapatnya adalah roh yang cacat. Jiwa, aku menangis sedih hari itu. Tidak ada yang bisa menghiburku. Aku berpikir waktu itu, mengapa surga begitu tidak adil bagiku? Mengapa situasi terburuk selalu terjadi padaku? Petik 2. Aku menangis karena rasa sakit. Pada akhirnya, aku memilih untuk bergabung dengan itu. Bahkan jika itu adalah roh-roh yang cacat, aku tidak akan menyerah. Aku ingin menjadi seorang guru jiwa dan bekerja keras untuk menjadi seorang ahli. Bahkan jika saya gagal pada akhirnya, saya tidak akan menyesal. Petik 2. Lalu, aku menyatu dengan roh-roh pertamaku. Itu lemah, dan keterampilan jiwa yang diberikannya juga lemah. Tapi sejak hari itu, aku akhirnya menjadi guru jiwa sejati. Lalu, aku tiba-tiba menemukan kekuatan lain muncul dalam diriku. Aku bermimpi ada 18 lapisan segel di tubuhku. Setiap segel berisi kekuatan yang hebat. Ketika segel pertama rusak, energi yang terkandung di dalamnya segel menyatu dengan tubuh saya. Ketika itu terjadi, itu sangat menyiksa sehingga saya berharap saya mati. Tubuh saya hampir meledak karena rasa sakit. Akhirnya, saya bertahan lebih lama dan rasanya seolah-olah tulang saya telah dibentuk kembali. Saya lebih kuat daripada yang lain, dan saya sekarang memiliki kemampuan khusus saya sendiri. Petik 2. Aku baru tahu kemudian bahwa itu adalah kekuatan dari garis keturunan Raja Naga Emas. 18 segel di tubuhku sepertinya menyegel kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas di dalam diriku. Ketika Dewa Naga dibunuh di alam surgawi, semua orang tahun yang lalu, itu telah berubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Tampaknya aku memiliki kekuatan Raja Naga Emas. Aku tidak tahu mengapa itu ada dalam diriku, tetapi itu membantu membuatku kuat. Namun, itu juga mengancamku, hidup pada saat bersamaan. Petik 2. Masing-masing segel Golden Dragon King berisi kekuatan yang lebih dahsyat dan lebih besar dari yang sebelumnya. Setiap proses fusi bagaikan cobaan hidup dan mati bagiku. Di balik kekuatan yang luar biasa itu adalah probabilitas yang menakutkan bahwa aku akan hancur. Saya menghadapi ancaman kematian kapan saja. Hingga saat ini, masih ada banyak segel yang belum saya tembus. Semakin maju segel, semakin besar rasa bahaya yang diberikan kepada saya. Mungkin suatu hari, tubuh saya akan meledak ketika saya tidak bisa menahannya. Petik 2. Untuk berada di tempat kita sekarang, kita telah melakukan banyak upaya. Setiap orang memiliki masalah mereka sendiri. Jadi bagaimana jika kamu mengetahui bahwa kamu adalah Dragon Slaying Sabre Saberol? Kamu masih manusia. Betapa berbedanya Anda dari manusia lain. Anda tidak. Anda juga dibudidayakan seperti manusia, dan Anda memiliki tubuh manusia. Setidaknya, Anda tidak seperti saya, yang terus-menerus dibawa ancaman kematian dari anjing laut. Saya pikir pada kebanyakan, kami hanya dibawa pengaruh Dewa Naga. Kami rekan berbagi nasib yang sama. Kami tidak memiliki hubungan master dan alat. Itu sebabnya, Kakak Sima, tolong jangan memanggilku sebagai yang mulia lagi. Aku bukan raja, aku juga seorang dermawan dari kekuatan Dewa Naga. Atau mungkin aku domba kurban. Petik 2. Karena kita memiliki kekuatan yang begitu besar, kita harus menggunakan kekuatan ini dengan baik dan melakukan apa yang ingin kita lakukan. Selama kita setia pada dunia dan hati kita sendiri, apakah asal-usul kekuatan kita benar-benar penting? Ketika Tang Wulin mengucapkan kata-kata ini, dia memejamkan mata dengan Sima Jinci. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan ketulusan. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi Sima Jinci juga berubah secara bertahap. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Mengenai Tang Wulin, dia sedikit menyadari pengalamannya. Dia tidak dapat menyangkal bahwa kesulitan yang dialami dan dihadapi Tang Wulin jauh lebih buruk daripada miliknya. Jika Tang Wulin berhasil sampai di sini, langkah demi langkah yang sulit, tidak ada alasan bahwa dia tidak bisa selamat dari cobaan ini. Aku terlalu terobsesi dengan penampilan luar. Memang benar terobosan itu memberiku banyak informasi.
Sima Jinchi menghela nafas. Kamu benar, tidak masalah dari mana kekuatan kita berasal. Jika kita menganggap diri kita sebagai manusia, maka kita adalah manusia. Mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Satu-satunya hal adalah, aku tidak berpikir itu mungkin bagi saya untuk tidak memanggil Anda sebagai yang mulia. Dragon Slaying Saber adalah saber kekuatan, dan hal pertama yang harus dilakukan adalah menginterogasi hatinya sendiri. Jika saya tidak menghormati kekuatan Dewa Naga yang menciptakan saya, maka basis kultivasi saya pasti akan berkurang. Saya bahkan mungkin kehilangan hidup saya. Petik 2. Tang Wulin menjawab, Kakak Sima, lebih baik kamu tidak membohongiku. Sima Jinchi berkata sambil tersenyum, Yang mulia, Anda juga terlalu peduli dengan penampilan luar. Ini hanya bentuk alamat, jadi Anda tidak perlu terlalu banyak terganggu. Baiklah, saya sudah datang. Setidaknya saya sudah menembus 9 cincin dan menjadi judul Douluo. Saya ingin memberi nama yang bagus kepada diri saya. Saya tidak bisa seperti pria botak yang tak tahu malu dan menyebut diri saya tubuh Douluo. Dia bahkan belum menjadi master sekte tubuh sekte. Haven, apakah Anda sudah selesai mengolah teknik rahasia bawaan tubuh sekte juga? Tang Wulin tertawa histeris dan berkata, kursi ketua sekte tubuh sekte masa depan pasti akan menjadi saudara senior murid. Saat ini, dia satu-satunya yang telah mengembangkan teknik rahasia bawaan. Dia pantas menyebut nama tubuh Douluo. Kakak Sima, apa Douluo yang kau rencanakan untuk memanggil dirimu sendiri? Petik 2. Sima Jinchi memikirkannya dan berkata, bagaimana menurutmu nama Dewa Sabre Douluo? Ujung bibir Tang Wulin berkedut. Anda baru saja mengatakan bahwa Aruheng tidak tahu malu, tetapi saya pikir gelar Anda ini bahkan lebih buruk. Apakah nama Sabre God diberikan oleh diri sendiri? Petik 1. Sima Jinchi terkekeh. Jangan menganggapku sebagai terlalu penuh dengan diriku sendiri. Meskipun aku tidak terlalu senang mengetahui bahwa aku adalah Dragon Slaying Sabre, justru karena itulah aku merasakan jejak dari dunia Dewa Sabre ketika aku memiliki terobosan saya sekarang. Juga, saya baru saja menemukan bahwa ada Dewa Sabre di antara Sabre Soul. Itu adalah kekuatan yang berada di ambang pintu kesalehan. Setelah saya berhasil menumbuhkan Dewa Sabre, saya akan memiliki kekuatan untuk menjadi dewa. Sayang, alam surgawi tidak ada lagi. Kalau tidak, aku mungkin orang pertama yang benar-benar menjadi dewa setelah bertahun-tahun. Muahahaha. Petik 2. Tang Wulin tiba-tiba memiliki pikiran kedua, setelah memperhatikan bahwa pikiran sederhana Sima Jinchi telah jauh melebihi harapannya. Dia menganggap bahwa bahkan tanpa menghiburnya, dia akan segera pulih dari depresinya. Orang ini bukan tipe sentimental. Baiklah, kalau begitu, kami akan memanggilmu Dewa Sabre Douluo, kata Tang Wulin tanpa daya. Sima Jinchi tertawa. Aku akan memberitahu pria botak itu segera. Dewa Sabre Douluo Sima Jinchi. Kedengarannya lebih agung daripada tubuh Douluo Aruheng. Hahaha. Tang Wulin terdiam sesaat. Kakak Sima, tolong jangan pergi dulu. Kamu baru saja mendapatkan cincin jiwa ke-9. Apa keterampilan jiwanya? Aku sangat ingin tahu tentang keterampilan jiwa seperti apa yang diberikan cincin jiwa emas kepadamu. Ketika Sima Jinchi mendengar pertanyaan ini, dia memiliki ekspresi yang tidak biasa. Sebenarnya, skill jiwa ini bukan milikku, tapi naga dewa. Itu sebabnya aku tidak bisa benar-benar melepaskannya. Itu harus digunakan olehmu. Tapi aku bisa merasakan bahwa basis kultivasi kamu masih kurang untuk saat ini. Kamu hanya bisa lepaskan keterampilan jiwa ke-9 saya ini setelah basis kultivasi Anda telah menembus peringkat judul Douluo. Tentu saja, bahkan sebelum itu, keterampilan fusi jiwa bela diri kita pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Dari hari ini dan seterusnya, aku nagamu, klan Power Saber. Saat kita melebur, kamu seharusnya bisa melepaskan kekuatan Dewa Naga. Saber kekuatan klan naga, pembunuh naga. Sejujurnya, Tang Wulin masih kurang lebih menentang gagasan keterampilan fusi jiwa bela diri antara Sima Jinchi dan dirinya sendiri. Mungkin itu karena keterampilan fusi jiwa bela dirinya dengan Gu Yuena begitu indah. Untungnya, mereka tidak harus memeluk untuk melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Kalau tidak, dia akan lebih memilih bahwa keterampilan fusi jiwa bela diri ini tidak ada di tempat pertama.